Siap. Oke, selamat datang di dalam perkenalan tentang sebuah sistem emas syariah, Bapak Ibu. Mungkin selama ini emas itu hanya dianggap sebagai alat lindung nilai saja, sehingga banyak orang menganggap investasi emas itu kurang menguntungkan, Bapak Ibu. Ini adalah pola pikir zaman dahulu ya. Tapi tahukah Anda bahwa kekuatan emas yang anti inflasi jika digabungkan dengan konsep syariah itu dia sudah terbukti menjadi sebuah kekuatan yang dahsyat untuk meningkatkan aset dan kekayaan ya. Tentunya lebih cepat, aman, legal dan syariah. Apakah Bapak Ibu yang hadir hari ini kepingin nggak untuk meningkatkan aset dan kekayaannya? Ingin, Mbak. Kepingin ya. Yang mana yang kaya bisa tambah kaya, yang belum kaya tentunya menjadi kaya dengan cara yang lebih cepat, aman, Ingin, legal. Pak. Oke, amin ya. Oke, Amin, langsung amin. kita tanyakan apa sih yang sebenarnya Quantum Metal tawarkan. Nah, biasanya orang berpikir karena perusahaan Quantum Metal ini adalah distributor emas, ya, orang berpikir akan menawarkan emas batangan seperti yang ada di toko, ya. Tentunya kita pasti menawarkan emas, tetapi hari ini kita bukan sekedar bicara emas batangan seperti yang ada di toko atau di pasar, tapi kita memberikan sesuatu solusi yang lebih dahsyat, yaitu solusi untuk meningkatkan aset dan kekayaan dengan cara sistem syariah. Dengan cara memberikan daya ungkit permodalan atau bantuan permodalan ya untuk beli emas fisik 10 kali lebih banyak. Jadi Bapak Ibu akan ditambahkan modalnya supaya bisa beli emas fisik 10 kali lebih banyak. Kemudian dengan cara ini kita bisa kumpulkan tabungan emas walaupun tidak mempunyai uang lebih, dan Bapak Ibu bisa mendapatkan sebuah peluang bisnis dengan potensi income tanpa batas. Jadi potensi bisnis ini tidak untuk semua orang, Bapak Ibu. Sekali lagi, tolong dicatat, potensi bisnis bukan untuk semua orang, tetapi hanya orang-orang yang serius dan terpilih ya dalam peluang bisnisnya. Oke, tetapi kalau hanya sekedar untuk meningkatkan aset dan kekayaan itu semua orang bisa. Oke. Apakah konsep ini sudah terbukti? Nah, ini yang harus kita bahas di awal ya, karena percuma kita cerita panjang-panjang tapi nggak ada bukti ya nggak? Kita langsung cerita bukti dulu nih sebelum kita cerita caranya. Oke, ini adalah screenshot data asli orang yang memperkenalkan konsep ini kepada saya, yaitu Puan Aida, yang mana teman-teman hari Minggu lalu udah belajar langsung lewat Zoom kepada Puan Aida ya. Oke, berawal pada tanggal 18 Februari 2021, beliau memulai tabungan emas dengan 60 gram saja, modal awal di sistemnya Quantum Metal. Dari 60 gram ini dalam 1 tahun persis Bapak Ibu, 18 Februari 2022, jumlah emas tabungannya menjadi 23.000 gram atau 23 kilogram. Dari 60 gram saja menjadi 23 kilogram, ini nilai yang bagus atau nilai yang biasa aja? Sangat bagus. Bagus, hanya dalam waktu 1 tahun Bapak Ibu. Bagus. Ya, 1 tahun punya 23 kilo, mantap nggak nih? Dahsyat nggak nih? Dahsyat. Sangat mantap. Sangat mantap Bapak Ibu. Nah, dan ini bukti penghasilan dari bonus dia menjalankan sistem itu pada tanggal 15 Oktober 2022 saat di screenshot mencapai 71.000 dolar per hari Bapak Ibu. Sekitar 1 miliar rupiah per hari. Bapak Ibu, ternyata di bisnis ini ada orang bisa berpenghasilan 1 miliar per hari. Kira-kira Bapak Ibu berminat nggak untuk bisa mempunyai 1 miliar per hari juga? Mau. Banget ya. Nah, kalau ada orang yang bisa, kira-kira Anda bisa? Pasti bisa. Bisa Harus juga yakin. dong. Ya. Dan pada saat training 19 Juni 2023 kemarin, ini offline training dihadiri oleh 300 orang. Itu ternyata dibuka saat itu, tanggal itu bonusnya pernah mencapai 269.000 dolar atau dirupiahkan sekitar 4 miliar dalam 1 hari Bapak Ibu. 4 miliar dalam 1 hari oke nggak? Sangat Oke oke. banget. Oke. Mantap. Ya Allah. Nah, ini fakta yang sudah terjadi, Keren. bukti yang sudah terjadi Bapak Ibu. Dan hasil tabungan emasnya sekarang, ini emas real, emas fisiknya yang belum
yang belum dijual, yang belum di GCA kan ada 93 kilogram Bapak Ibu. Hari ini. Ya, ini screenshot tanggal 9 Oktober kemarin. Ya, 93 kilogram. Dahsyat. Hanya dalam 3 tahun mengumpulkan emas bersama Quantum Metal Bapak Ibu. Sangat hebat. Dan ada 61 kilo yang sudah dikonversi menjadi uang tunai. Bukan dijual ya, tapi di GCA kan, dikonversi menjadi uang tunai. Dan sudah ditarik 3 juta dolar, sekitar 45 miliar rupiah Bapak Ibu. Dan walaupun dia udah tarik 45 miliar rupiah, dia masih berhak dari kenaikan harga 61 gram ini. Ya, ini kenaikan nilai yang waktu di screenshot 243.000 dolar. Masih berhak. Jadi walaupun dari 61 gram ini udah tarik tunai 3 juta dolar, sekitar 45 miliar rupiah, masih berhak kenaikan daripada 61 gram. Ini salah satu program yang dahsyat Bapak Ibu dari konsep GCA nanti yang akan kita bahas. Oke. Nah, kita akan lanjutkan ke konsep berikutnya. Mengapa kita perlu aset emas dengan sistem syariah kuantum metal? Ya, padahal di luar sana kan banyak tuh toko emas. Ya, di luar sana kita bisa beli emas batangan di toko, di mall, ataupun di Antam sekaligus. Tapi kenapa sistem syariah ini penting buat kita? Nah, yang pertama, kita harus paham bahwa nilai uang tuh terus merosot dikarenakan inflasi. Ya, inflasi membuat mata uang kita menjadi tidak bernilai. Ya, setiap tahun nilainya turun Bapak Ibu. Ya, jadi kalau orang nyimpan duit itu bukan tambah kaya tetapi dipastikan tambah miskin. Ya, sebagai contoh atau bukti, mungkin kalau Bapak Ibu yang sudah umur 50-an ke atas masih ingat ya, di tahun 70-an ya. Mungkin pada saat itu umur masih kecil tahun 70-an, nilai uang 1 juta banyak nggak? Tahun 70-an. Sangat banyak sekali. Sangat banyak. Bisa nggak beli rumah saat itu dengan uang 1 juta rupiah? Bisa berapa biji, Pak? Mewah itu, Pak. Yang Bisa nggak berapa bisa biji malah ya? Rumah mewah ya? Ya. Oke. Tapi hari ini uang 1 juta bisa beli apa? Beras. Beli beras dapat lah ya. Kalau dulu bisa beli rumah mewah, sekarang mungkin nggak bisa beli beras. ya, ya bisa beli sebagian lah buat uang jajan sebulan juga nggak cukup ya Bapak Ibu ya. Inilah inflasi Bapak Ibu. Ya, yang mana kita nggak sadar uang kita dirampok, nilainya semakin lama semakin tidak bernilai. Nah, sementara kalau kita menyimpan emas, emas itu adalah aset yang aman dan liquid. Artinya liquid, hari ini dijual, hari ini terima duit sesuai harga pasar. Tidak ada tawar-menawar. Tapi kalau Bapak Ibu jual tanah, jual rumah, apakah bisa laku dalam waktu 1 hari? Tidak. Atau 1 bulan? Setahun belum tentu laku. Ya, Tidak, belum tentu. Pak. Tidak jelas. Apakah bisa dapat harga senilai pasar? Mungkin orang bilang, oh tanah saya ini hari ini 1 meternya 10 juta. Itu teorinya. Tapi saat Anda jual, apakah ada yang mau beli 10 juta per meter? Kalau sekarang nggak bisa. Nggak bisa juga, betul nggak? Karena nilai itu tidak menentukan kalau nilai properti dan tanah Bapak Ibu. Tapi kalau nilai emas, itu nilainya berlaku harga market dunia, hari itu kita jual, hari itu terima uang. Nah, Bapak Ibu boleh tanya di Google, tahun 2000 harga emas per gram itu di Indonesia hanya Rp72.000 saja. Tahun 2000 ya, per gram hanya Rp72.000. 5 tahun kemudian di tahun 2005 naik menjadi 118.000 dan tahun 2010 harganya berubah menjadi 500.000. Sekarang tahun 2023 udah 1 jutaan. Jadi nilai emas itu cenderung meningkat. Sementara nilai uang cenderung menurun. Ya, itu. Kita harus paham. Dengan konsep syariah kuantum metal, tidak ada beban, tidak ada tagihan cicilan, dan tidak ada resiko barang kita dilelang. Nah, ini nilai tambah daripada konsep syariah kuantum metal. Ya, dan kita diberikan bantuan modal untuk bisa gandakan aset kita menjadi 10 kali ganda.
Jadi uang Anda misalnya ada 100 juta nih, dari Anda taruh di bank 100 juta, tapi kalau Anda jadikan GAI 10, itu 100 juta itu nilainya bisa menjadi 10 kali dalam bentuk emas. Ya, jadi bukan 100 juta lagi bisa menilai 1 miliar Bapak Ibu, tapi dalam bentuk emas. Oke, apakah Anda mau bisa dapatkan tambahan modal untuk beli emas 10 kali lebih banyak? Sangat Mau sekali. Mau. mau. Mau banget ya. Dan dahsyatnya di konsep kita ini, bantuan modal itu tidak ada tagihan cicilan Bapak Ibu. Tidak ditagih harus bayar tiap bulan, tidak ditagih harus ditebus, enggak, sama sekali tidak. Ya, dan tanpa resiko lelang walaupun tidak pernah cicil. Nah, ini yang membuat konsep quantum metal ini sangat berbeda Bapak Ibu. Ya. Dan tidak ada risiko rugi, tidak ada risiko uang hilang dari sistem kita, sehingga keuntungan kita bisa 10 kali lebih besar, dan harga emas pun lebih murah. Jadi tidak ada markup harga yang berlebihan ya, tapi harga emasnya lebih murah daripada di toko. Dan bantuan permodalan ini baru kita kembalikan setelah kita jual harga emasnya, setelah untung. Setelah untung kita jual, jadi terjadi dulu jual beli, baru kita kembalikan permodalan tadi. Berikut jasa titipnya Bapak Ibu. Jadi terjadi transaksi jual beli dulu. Ya. Nah, apakah Anda mau bisa punya tabungan emas walaupun tidak punya uang lebih? Mau nggak Bapak Ibu? Nggak punya uang lebih bisa beli emas. Gimana caranya? Nah, biasanya orang baru beli emas kalau ada uang lebih, betul nggak? Tapi di konsep kita bisa tanpa uang lebih bisa punya tabungan emas. Ya, kita bisa konversikan emas kita menjadi uang tunai, ya, tanpa ada tagihan cicilan. Kemudian kita kembalikan nanti saat setelah jual juga, setelah untung, dan tanpa risiko barang kita dilelang. Jadi konsep ini akan kita jelaskan step by step, tanpa bunga berbunga, tanpa beban, dan tanpa kontrak Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mau banyak pun mengkonversikan aman. Ya. Nah, mari kita lihat poin ketiga. Di sistem ini Anda bisa jadi pedagang atau pebisnis emas. Selama ini menurut Bapak Ibu, untuk bisa menjadi pebisnis emas, butuh modal kecil atau modal besar? Modal besar, Pak. Apakah semua orang bisa menjadi pebisnis emas? Belum tentu. Nah, selama ini kalau boleh dibilang nggak bisa. Tetapi bisnis emas ini adalah bisnis yang benar-benar bergengsi ya, level atas orang bilang. Dan kita pun memasarkan bisnis barang emas ini bisa di semua kalangan Bapak Ibu. Mau kalangannya orang yang biasa-biasa aja, atau kalangan orang yang konglomerat yang udah punya uang triliun pun masih tertarik untuk cerita emas. Jadi bisnis ini bisnis yang tidak ada batasnya Bapak Ibu. Ya, marketnya sangat besar. Dengan konsep ini kita bisa punya penghasilan tanpa batas, karena kita diberikan sebuah sistem yang handal tanpa perlu modal untuk bayar franchise. Jadi nggak ada uang join, tidak ada uang hilang di sini Bapak Ibu. Ya, jadi nggak perlu modal untuk beli franchise-nya. Tapi kita bisa dapatkan bisnisnya. Nah, stok emas pun disediakan oleh perusahaan. Kita nggak perlu keluar modal untuk stok emas. Jadi kalau kita stok, kalau di toko kan harus sedia stok ya. Di sini nggak, stoknya udah disediakan oleh sistem kita tinggal pasarkan. Sehingga nggak perlu gaji karyawan, tidak perlu sediain toko, ya, dan kita bisa berbisnis menjual tanpa batas. Jadi ini 3 poin yang hari ini akan kita bahas. Yang pertama, Bapak Ibu bisa mendapatkan bantuan modal ya untuk beli emas. Ya, jadi modalnya bukan untuk diambil uangnya, tapi untuk beli emas 10 kali lebih banyak. Oke, pada saat harga emasnya naik, kita untung 10 kali lebih banyak. Yang kedua, kita ada sistem untuk bisa mempunyai tabungan emas walaupun tidak punya uang lebih. Yang ketiga, Bapak Ibu dapatkan potensi peluang bisnis ya tanpa perlu keluar modal franchise. Ini 3 poin yang ditawarkan buat Anda Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu berminat dengan poin ini, 3 hal ini? Sangat berminat. berminat. Ya, kita lanjut Sangat dulu. berminat. Kalau kita cerita tadi produk mungkin menarik sehingga kita bilang kita berminat, tentu kita akan mendalami tentang perusahaan dulu. Kita akan tanyakan apakah perusahaan ini bisa aman dan bisa dipercaya atau tidak. Nah, ini yang akan kita pelajari setelah ini ya, kita akan belajar. Nah, seperti apa perusahaan yang dapat dipercaya?
Mungkin Bapak Ibu akan mengatakan, oh saya mau perusahaan yang udah punya izin lengkap, punya kantor yang jelas, yang sudah umurnya lebih dari 5 tahun, artinya udah teruji oleh waktu, ya, bukan perusahaan yang baru mulai, ya. Kemudian diakui oleh lembaga negara, bekerja sama dengan perusahaan besar dan lain-lain, ya. Karena semakin lengkap syaratnya, semakin baik tentunya, ya. Karena kalau kita hanya mengandalkan izin dan kantor aja itu tidaklah cukup Bapak Ibu untuk sebuah perusahaan layak dipercaya. Ya, semakin lengkap semakin baik. Nah, saya akan sharing ke Bapak Ibu penjelasan tentang perusahaan ini setelah ini, dan nanti Bapak Ibu yang menilai sendiri apakah perusahaan ini perusahaan yang benar layak dipercaya atau tidak. Oke, kita lanjut. Nah, Quantum Metal ini sudah berdiri 11 tahun lebih Bapak Ibu, berawal pada tanggal 30 Juli 2012. Oke. Selama 7 tahun pertama, perusahaan ini hanya bertransaksi dengan bank, pegadaian, koperasi-koperasi besar, dan perusahaan-perusahaan besar lah, ya, lembaga-lembaga negara yang bekerja sama selama 7 tahun sejak berdiri. Baru sejak tahun 2019 baru dibuka sistem ini untuk publik, untuk orang banyak Bapak Ibu, ya, supaya orang banyak juga bisa mendapatkan fasilitas daripada sistem kita ini. Nah, inilah Quantum Metal. Kita sudah dengan nama Quantum Metal Senia Berhad. Ini website kita. Sudah punya kantor. Ada 4 cabang. Di Indonesia sudah ada kantor juga di Plaza Indonesia Tower, lantai 29 Jakarta. Plaza Indonesia Tower, Bapak Ibu boleh datang ke kantor setiap jam kerja, ya. Oke, jadi kita bisa hadir. Oke, selanjutnya. Jadi kalau perusahaan udah 11 tahun udah teruji, ya. Halo? Sudah teruji, Pak. Sudah cukup teruji, tapi nggak cukup hanya mengandalkan umur Bapak Ibu. Jadi kita harus lihat lagi, apa sih hebatnya perusahaan ini. Yang pertama, Quantum Metal adalah distributor resmi perusahaan emas milik negara. Jadi ini perusahaan emas milik negara Australia yang bernama Permin, ya. Mungkin di Indonesia kita kenal Antam. Bapak Ibu kenal Antam? Perusahaan emas milik negara Indonesia, ya. Nah, kita ini adalah eksklusif distributor daripada Permin Bapak Ibu. Buktinya apa? Bapak Ibu langsung buka websitenya Permin, tanya Google, Permin itu websitenya apa? Permin.com. Maka di website ini akan muncul nama Quantum Metal dan websitenya sebagai distributor resmi. Oke, jadi kita bukan toko eceran yang jualan emas di pasar atau di mall Bapak Ibu, tapi kita adalah distributor dari perusahaan emas milik negara Australia, yang mana Australia ini adalah penambang emas terbesar nomor 3 di dunia. Oke, Indonesia adalah nomor 6 dan 9, tapi kita adalah penambang emas nomor 3 atau nomor 2 di dunia, bergantian dengan Rusia. Artinya ini perusahaan sangat besar yang membackup kita. Ya, inilah menyediakan stok emas buat Quantum Metal Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti boleh cek di Google, di Wikipedia. Stok emasnya ada ribuan ton Bapak Ibu, puluhan ribu ton Bapak Ibu, bukan puluhan ribu kilo atau puluhan ribu gram, tetapi puluhan ribu ton, ya. Nah, bank-bank syariah di Malaysia itu juga beli emas sama Quantum Metal Bapak Ibu. Nah, kalau bank aja beli emas sama perusahaan Quantum Metal ini, kira-kira perusahaan ini layak dipercaya atau tidak? Layak dipercaya. Kalau Sangat bank aja layak percaya, dipercaya. gimana kita, betul nggak? Percaya sangat. Berizin atau tidak nih? Kalau Layak bank dipercaya. ya, Otomatis berizin lengkap nggak? Iya. Berizin. Pasti berizin ya, kalau nggak mungkin Berizin. bank mau transaksi ya. Nah, Ya lah, kartu resmi. sudah 11 tahun bank-bank syariah di Malaysia ini beli emas sama Quantum Metal. Di antaranya ada Bank Muamalat Malaysia, ada Afin Bank, ada Allianz Bank, ada Raji Bank, dan lain-lain Bapak Ibu. Bagaimana membuktikan kalau memang benar Quantum Metal ini supplier daripada bank? Bapak Ibu, cara yang paling tepat Bapak Ibu datang di bank ini. Datang di bank ini, tanyain langsung, benar nggak nih bank beli emas sama Quantum Metal? Karena ada yang presentasi nih ngaku-ngaku bank beli emas sama Quantum Metal. Bapak Ibu pastikan dapat jawaban dari bank itu. Tapi kalau hari ini Bapak Ibu tidak berada di Malaysia, Bapak Ibu bisa cek langsung di Google. Di Google juga ada penjelasan
untuk membuktikan ini benar nggak nih, Bapak Ibu tanya Google nih, ya, tanya ke Google siapa bank muamalat punya gold supplier. Nah, tinggal tanya bank muamalat gold supplier. Nah, muncul di sini website, ya, langsung websitenya bank muamalat itu sendiri, Bapak Ibu. Ini ada dokumen transaksi jual beli. Di sini dicantumkan nama-nama, semua datanya termasuk data suppliernya. Oke. Nah, ini Bapak Ibu muncul nama supplier. Saya coba perbesar. Nah, ini. Gold suppliernya adalah Quantum Metal Senior Bahar. Ini nama perusahaan kita. Kalau nama ini perusahaan dicantumkan di websitenya bank sendiri, ini websitenya bankmuamalat.com.my. Nah, kira-kira ini data benar atau data bohong-bohong? Data yang valid, Pak. Ya, karena Data yang menulis- benar. Ya, karena yang menulis adalah bank itu sendiri. Bapak Ibu silakan cek di Google data bank yang lain. Benar nggak bank yang lain juga beli emas? Oke, saya nggak usah panjang-panjang, saya langsung aja. Silakan cek masing-masing nanti di Google ya. Oke, saya cukup kasih contoh satu aja. Ya, semua data ini valid Bapak Ibu. Dan kita juga didukung pendanaannya oleh Bullion Bank. Ya, banyak orang Indonesia belum paham apa itu Bullion Bank. Makanya tadi di awal kita tampilkan video tentang Bullion Bank itu. Bapak Ibu boleh Google sendiri, boleh tanya YouTube, apakah Bullion Bank itu. Ya, Indonesia baru akan buat Bullion Bank tahun 2024, mudah-mudahan lancar ya, tahun 2024 udah ada Bullion Bank di Indonesia. Ya, Bullion Bank ini sekarang ini hanya bank-bank besar dunia yang ada ya, yang membuat Bullion Bank, yang mana bank ini adalah bank yang mengelola emas, perak, dan logam berharga sebagai jaminannya Bapak Ibu. Ya, jadi dia memberikan permodalan, tetapi dia hanya menerima jaminan dalam bentuk emas. Ya, karena jaminan dalam bentuk emas jauh lebih aman buat bank daripada dia menerima jaminan dalam bentuk rumah. Ya, kalau selama ini kan kalau kita tahu bank, orang mau pinjam uang untuk beli rumah atau untuk usaha, orang jaminkan rumahnya atau tokonya, betul nggak? Tapi bank yang mengelola emas itu jauh lebih aman daripada bank yang mengelola rumah. Kenapa? Karena jual emas itu mudah untuk mencairkan. Sementara jual rumah itu butuh waktu dan harganya susah. Oke, nah kita didukung oleh Bullion Bank untuk pendanaan. Kita juga pemegang saham terbesar di tambang emas yang namanya Besra Gold. Ini adalah tambang emas yang ada di Australia Barat. Ya, buktinya apa? Bapak Ibu boleh tanya di Yahoo Finance. Yahoo Finance ini adalah berita ekonomi dunia. Ketik Quantum Metal Besra Gold, maka akan muncul berita ini. Ya, tidak ada berita hoax di sini. Dan ini juga diberitakan oleh Bloomberg. Ya, ini adalah berita ekonomi dunia. Ya, juga menyatakan di sini bahwa Quantum Metal adalah pemegang saham utama di Besra Gold, Bapak Ibu. Ya, oke. Jadi dia sudah menanamkan modalnya triliunan di dalam perusahaan Besra Gold ini. Apakah kira-kira perusahaan ini akan scam, melarikan diri, sementara dia taruh uang di perusahaan emas yang lain? Sangat tidak mungkin, Pak. Ya kan? Dia nggak bisa bawa lari lagi uangnya yang sudah ditaruh di Besra Gold ini, betul nggak? Nah, ini satu poinnya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu cek lagi. Dan semua transaksi perusahaan ini tercatat di bursa dan diaudit. Jadi 100% transaksi kita itu dicatat di bursa dan diaudit. Artinya ada lembaga pengawasnya. Ya, salah satu bursa global yang namanya Soraka. Di Indonesia bursa yang mencatat adalah ICDX. Ya, ini adalah bursa berjangka resmi Indonesia yang diawasi juga oleh negara Indonesia, dalam hal ini oleh Bapepti, Bapak Ibu. Ya, dan kita diaudit oleh lembaga syariah dan mendapatkan sertifikat syariah sebagai patuh syariah dari Tawafuk. Ya, ini berpusat di Dubai lembaga syariahnya. Kemudian kita juga dapat sertifikat patuh syariah dari Aufi. Ya, ini lembaga syariah yang ada di Bahrain Timur Tengah, Bapak Ibu. Juga ada lembaga syariah Amerika, Rakaba juga yang memberikan sertifikat patuh syariah. Kenapa? Artinya apa nih patuh syariah? Yang pertama 100% ada fisik emasnya. Kenapa bisa lembaga syariah menyatakan patuh syariah? Karena mereka yang mengawasi transaksi ini, mereka yang mengaudit, dan mereka juga yang cek benar nggak ada 100% fisik emasnya. Nah, karena kalau kurang aja dari 1% aja kurang, itu nggak akan keluar patuh syariahnya Bapak Ibu. Ya.
Dan kita juga bekerja sama dan dipercaya oleh bank terbesar di dunia yaitu ICBC Bank. Bapak Ibu bisa cek dokumennya ada di YouTube. Bahwa memang ICBC Bank juga mempercayakan produksi emasnya yang bernama Panda Gold kepada Quantum Metal. Dan kita juga bekerja sama dengan BUMN negara Malaysia yang namanya Arano Tekun. Kalau di Indonesia kita sebut Pegadaian, di Malaysia Pegadaian itu kantornya disebut Arano Tekun, Bapak Ibu. Apa bentuk kerjasamanya? Yang pertama, perusahaan Arano Tekun ini juga beli emas sama Quantum Metal. Jadi bayangkan Bapak Ibu, perusahaan milik negara saja beli emasnya sama Quantum Metal, sama perusahaan kita Bapak Ibu. Kalau misalnya perusahaan ini tidak jelas, apakah negara mau beli emas sama perusahaan ini? Halo? Ya enggak lah. Pastinya perusahaannya harus jelas dulu, betul? Betul, harus jelas. Harus jelas, nggak mungkin negara asal beli. Kemudian, kalau orang Malaysia di Malaysia mau dapatkan fisik emasnya, mau ngambil fisik emasnya, maka Arano Tekun ini yang akan mengirim ke rumah kita atau kita bisa jemput di seluruh kantor cabangnya Arano Tekun. Di Arano Tekun ini membantu mensuplai fisik emas apabila kita butuhkan. Ya, nah ini kerjasamanya Bapak Ibu. Nah, kemudian Quantum Metal juga meletakkan jaminan stok emasnya di Bring Singapura. Jadi sebelum sistem ini dibuka, ya sebelum transaksi ini berjalan, stok emas itu sudah ada terlebih dahulu Bapak Ibu. Ya perusahaan meletakkannya di Bring Singapura salah satu tempatnya untuk berangkas internasionalnya. Ya jadi nggak nunggu Anda order baru emasnya dicari di pasar, enggak. Kita adalah distributor yang ready stock, ya ribuan ton ada stoknya. Ya jadi Bring Singapura ini sudah 150 tahun Bapak Ibu nanti boleh cek ya. Ada 110 negara yang simpan emas di sini, termasuk Indonesia. Nah, kenapa negara aja mau simpan emas di sini? Yang pertama diasuransikan di Lloyd's London, 100% dijamin oleh Lloyd's London. Jadi tidak bakal ada kehilangan, kerampokan, kebakaran atau apapun lah, tiba-tiba perang kena bom emasnya hangus atau apa enggak. 100% diasuransikan di Lloyd's London. Oke. Dan kemudian memang untuk bertransaksi antar negara itu perlu antar negara ya, itu perlu suatu tempat penyimpanan yang mana sudah standarnya LBMA, London Bullion Market Association. Jadi kalau antar negara itu mereka sudah punya standar quality yang diakui oleh LBMA. Dan untuk transaksi antar negara itu harus masuk dalam asosiasi LBMA. Nah, Bring ini adalah salah satu berangkas tempat penyimpanan untuk mereka antar negara bisa bertransaksi. Nah, Quantum Metal juga menjadi bagian daripada Bring, Quantum Metal juga menjadi bagian daripada LBMA seperti negara-negara, Bapak Ibu. Jadi kita ini bukan perusahaan eceran ya, bukan perusahaan emas yang ada di toko, yang ada di mall, bukan. Kita adalah distributor daripada penambang emas terbesar nomor 3 di dunia. Ya, nah itu biar kita melihat secara nyata ini perusahaan seperti apa. Dan di dalam konsep ini tidak ada beban sistem Bapak Ibu. Tidak ada beban sistem, artinya perusahaan tidak menjanjikan profit. Walaupun 1% per tahun tidak ada, ataupun Rp1 tidak ada. Tidak ada menjanjikan profit karena perusahaan tidak mengelola dana Anda. Ini bukan investasi. Tidak ada pengelolaan dana, tidak ada yang namanya bagi hasil. Lantas dari mana keuntungan kita dapat? Oke, keuntungan kita dapat kalau kita beli emas. Kalau kita nggak beli emas, harga naik ya nggak untung. Tapi kalau kita beli emas, terus harga emas naik, barulah kita dapat untung. Tapi yang membedakannya di sini, keuntungan kita bisa 10 kali lebih banyak. Kenapa bisa 10 kali lebih banyak? Karena kita diberikan bantuan modal untuk beli emas 10 kali lebih banyak. Sehingga keuntungannya juga menjadi 10 kali Bapak Ibu. Dan perusahaan juga dapat untung saat kita membeli emas pada perusahaan ini. Seperti jual beli biasa. Tapi perusahaan untungnya lebih murah, lebih kecil ya, harganya lebih murah karena kita distributor bukan pengecer. Ya, sementara kalau beli di toko itu selisihnya 11%, di tempat kita 3% sampai 7% saja, tergantung paket. Nah, inilah tentang perusahaan Bapak Ibu. Tidak ada beban sistem, kita adalah distributor daripada perusahaan milik negara, bank aja beli emas sama kita. Semua tercatat di bursa dan lain-lain. Menurut Bapak Ibu ini perusahaan yang benar, berizin, layak dipercaya atau tidak?
Layak percaya. Layak percaya. Sangat layak dipercaya. Oke. Layak Jadi, dipercaya. jadi Bapak Ibu yang nilai sendiri, bagi Bapak Ibu yang masih ragu, nanti kita boleh diskusi lagi, bertanya jawab dengan orang yang mengundang. Oke. Nah, kita akan balik lagi ke produk ya, sistem solusi tadi ke produk lebih detail step by step. Yang pertama kita bahas program yang namanya GCA. GCA ini cara untuk menambah tabungan emas walaupun tidak punya uang lebih. Ya, ini yang akan kita bahas. Dengan cara menyelamatkan belanja yang selama ini hangus menjadi tabungan emas. Bapak Ibu yang ada hari ini, semua punya belanja nggak? Apakah itu bayar listrik, uang dapur, Belanja. beli sayur, uang sekolah anak, bensin, pulsa, semua Iya. punya belanja? Punya lah. Pasti punya. Selama ini belanja itu balik lagi atau hilang, hangus? Hangus Hilang. begitu saja. Semuanya hangus. Nah, hari ini kita belajar satu cara bagaimana belanja yang tadinya hangus berubah menjadi tabungan emas, Bapak Ibu. Ya, jadi semua orang yang punya belanja pasti bisa punya tabungan emas dengan sistem kita ini. Ya. Nah, sekilas program ini mirip dengan sistem gadai. Seperti apa kalau sistem gadai? GCA ini mirip, yaitu kita punya emas, terus kita ambil tunai, emasnya kita titip. Nah, di Pegadaian kan juga begitu ya, atau di Bank Syariah yang kita taruh emas, kita boleh ambil uang tunai. Tapi yang membedakan di sini, tidak ada tagihan cicilan Rp1 pun. Sementara kalau di sistem di luar sana, Bapak Ibu ada cicilan, ada kontrak, ya. Nah, kita tidak ada tagihan cicilan. Pembayaran nanti setelah emasnya kita jual, Bapak Ibu. Jadi kita nggak perlu cicil, nanti kita boleh kembalikan setelah emasnya kita jual. Dan tidak perlu ditebus sebelum jual. Jadi boleh langsung jual. Dan tidak ada resiko barang kita dilelang walaupun 10 tahun tidak pernah cicil Rp1 pun. Walaupun mungkin 50 tahun tidak pernah cicil Rp1 pun, barang kita aman, tidak pernah dilelang. Jadi kita bisa tunggu harga emas naik, baru kita yang menjual. Ya. Nanti ada jasa titip, manajemen fee-nya hanya 3,5% per tahun, itu pun tidak ditagih, baru dihitung setelah emas kita jual. Dihitung di belakang setelah emas kita jual. Jadi terjadi jual beli dulu. Tidak ada kontrak, dan kita yang menentukan kapan kita mau terminate atau kapan kita mau jual, kita yang tentukan. Bukan perusahaan yang menentukan. Kenapa kita yang menentukan? Karena itu barang kita, itu emas kita. Jadi kita yang berhak menentukan. Ya. Nah, semakin banyak kita konversi emas di sini, semakin banyak juga tabungan emas. Ya, ambil tunai semakin banyak, tabungan emas tetap bertambah, Bapak Ibu. Ya, karena tidak ada beban tagihan. Otomatis kita bisa punya tabungan emas tanpa uang lebih, dan kita bisa menyelamatkan belanja yang selama ini hangus menjadi tabungan emas. Nah, inilah konsep GCA ini. Seperti apa detailnya bisa menyelamatkan belanja hangus menjadi tabungan emas? Nah, ini mari kita lihat pada halaman ini, Bapak Ibu. Ya, ini langkah untuk bisa memiliki tabungan emas walaupun tidak punya uang lebih. Ini sebagai contoh, misalnya Bapak Ibu punya penghasilan 10 juta per bulan. Ini contoh ya, 10 juta per bulan. Selama ini kalau kita dapat uang gaji misalnya, atau penghasilan apapun lah, kita langsung pakai buat belanja, betul nggak? Belanja, bayar listrik, kasih istri uang dapur, bayar cicilan apapun, PLN ya. Akhir bulan habis nggak uangnya? Habis. Ya, habis. Mungkin kalaupun ada tersisa sedikit, tidak bisa beli emas banyak. Nah, dengan konsep ini, ya, kita bisa membuat 10 juta ini menjadi emas 10 juta juga nilainya. Jadi kita beli dulu emas dengan uang 10 juta ini. Semua uang kita belikan dulu emas. Kalau harga emasnya 1 juta, maka kita dapat 10 gram. Nah, pertanyaannya orang akan bilang, lah Pak, kalau udah beli emas 10 gram, uang saya kan habis. Gimana saya mau belanja? Bagaimana saya mau beli beras? Bagaimana saya mau bayar listrik? Nah, supaya dapat lagi uangnya, Bapak Ibu GCA-kan. Dalam 1 atau 2 hari kerja, masuk ke rekening 8.500.000. Dengan dapatnya uang 8.500.000, Bapak Ibu tetap punya tabungan emas 10 gram. Jadi emasnya tetap disimpan 10 gram, dititip, statusnya punya kita. Tapi uang tunai 8,5 juta tetap kita terima. Dengan 8,5 juta ini bisa nggak kita belanja?
Bisa, Pak. Uang dapur. Sangat Bisa ya? Bisa. Dan 8,5 juta yang Bapak Ibu terima ini tidak ada tagihan cicilan, dan emas yang tersimpan ini tidak akan dilelang sampai kapanpun. Jadi aman. Nah, dengan cara ini Bapak Ibu tetap bisa belanja? Tetap. Dan punya Bisa. tabungan emas sekarang? Iya. Bisa. Jadi punya tabungan emas 10 gram dan tetap bisa 1.500.000 belanja kemana, seperti Pak? biasa. Ya. Yang 1.500.000-nya kemana? Nah, ini jadi emas 10 gram. Mau nggak? Oh, kok Mau bisa? nggak dengan 1,5 juta ibu punya 10 gram? Kok bisa, Pak? Nah, Mau. mau kan? Ya. Jadi yang Kok bisa? 1,5 itu bukan uang hilang, bukan rugi. Tapi jadi emas 10 gram. Untung apa rugi itu? Sangat untung, Sangat Pak. untung. Sangat untung. Ya. Dan Hebat. ini tetap punya kita emasnya karena kita statusnya tidak jual. Jadi kita tarik tunai 8,5 juta bukan berarti kita jual emas. Hmm. Kita Oh, titip gitu. emasnya, kita minta Oh, uang. titip namanya. Titip. Titip. Mas. Nah, pertanyaannya, orang mau nggak ngasih duit dengan nitip? Mau nggak orang ngasih duit 8,5 juta dengan nitip emas 10 gram? Hah? Mau Mau lah. Mau, Mau. karena emas kita lebih berharga daripada uang, betul nggak? Betul. Nah, Betul sekali. jadi ini kunci rahasianya, ya. Oh, iya, iya. Emasnya tetap punya kita, tapi kita titip, uang tetap kita ambil. Suatu hari di sini di konsep kita uang 8,5 juta ini nggak ditagih 1 rupiah pun, tidak ada kewajiban kita mencicil, tidak ada resiko lelang. Nanti suatu hari kita mau ambil lagi nggak emas kita, atau kita nggak mau ambil? Mau ambil lagi misalnya. Lagi. Mau ambil lagi kalau harga naik kan, barang kita berharga, betul nggak? Betul. Betul sekali. Kita yang mau ambil lagi, kita nggak mungkin biarkan emas kita hilang karena emas kita lebih berharga. Nah, suatu hari kita boleh jual di saat harga emas ini naik, kita berhak jual tanpa perlu nebus uang 8,5 juta. Hmm. Sekarang harga beli 1 juta. 3 tahun lagi misalnya harga emas 2 juta. Kita jual seharga 2 juta, barulah 8,5 juta ini dikembalikan. Nah, kelebihannya untungnya buat kita. Untung banyak, Pak. Untung banyak kan? Karena nggak ada tagihan. Nah, tahun kedua dapat lagi penghasilan 10 juta, belikan lagi emas, otomatis emasnya nambah lagi 10 gram. Bulan pertama 10 gram, bulan kedua tambah 10 gram, menjadi 20 gram. Jadi 20 gram. Tarik lagi 8,5 juta buat uang dapur dan lain-lain. Bulan ketiga ada lagi penghasilan 10 juta, beli lagi emas 10 gram, nambah lagi, tarik lagi 8,5 juta dan seterusnya. Dalam setahun menjadi 120 gram, 1 kilo sekian. Dalam 10 tahun menjadi 1 kilo sekian, ya. Nah, dengan konsep ini Bapak Ibu kita tetap bisa belanja nggak? Halo? Bisa. Tetap bisa belanja. Apakah kita punya tabungan emas? Punya. Jadi punya Bapak Ibu. Nah, mana yang lebih untung kalau Bapak Ibu bilang, saya kan dapat 8,5 belanja, berarti 1,5 juta lagi kan uangnya tersimpan. Bagaimana kalau saya beli emas langsung ke toko aja uang 1,5? Bisa nggak? Ya bisa. Berarti setiap bulan hanya 1,5 juta dapat 1,5 gram, betul nggak? Betul. Kalau tidak lewat cara GCA ini, langsung ke tokonya dapat 1,5 gram dan seterusnya. 10 tahun hanya terkumpul 18 gram. Tapi dengan konsep GCA 10 tahun terkumpul 120 gram. Pilih mana? 120 gram atau hanya 18 gram? GCA lah. Ya, 120 gram. Tapi 10 gram. kuantum metal nggak rugi itu, Pak. Ya, Nggak rugi. nggak, mana rugi dia? Kita kasih dia emas 10 gram. Yang nilai 10 juta, kita tarik hanya 8,5. Di mana ruginya? Dan kalau nanti kita jual, itu yang beli adalah market dunia. Di saat harga naik 2 juta, itu kan 2 juta harga market. Oh, iya, iya. Ya kan? Bukan kuantum metal yang nanggung.
Tapi kita jual sesuai harga market saat itu. Jika harga marketnya 3 juta ya kita dapat 3 juta per gram. Quantum Metal itu hanya bantu kita jualkan ke pasar dunia karena dia sudah terhubung ke pasar dunia. Uang yang sudah kita pakai dikembalikan dari hasil penjualan, kelebihannya punya kita. Apakah Quantum Metal rugi? Tidak, Iya, Pak. iya, iya, Kalau benar. Keuntungannya saja ya Pak ya setelah kita jual emas tadi ya. Ya kita jual emas. Yang uang tunai yang kita bawa dikembalikan dong. Ya. Itulah. Nah kelebihannya buat kita lah. Kelebihan nilai penjualan itu. Iya, iya, iya. Kalau uang 8,5 yang nggak dikembalikan, baru bangkrut perusahaan Quantum Metal ya, betul nggak? Iya, betul, betul. Nah, sampai sini kita harus paham dulu. Uang yang tunai kita ambil tetap suatu hari kita kembalikan. Tetapi kembalikannya setelah kita jual. Emas yang tadi kita titip itu kita tinggal perintah jual setelah harganya naik. Baru kita suruh jual. Kalau harganya belum naik, nggak perlu suruh jual. Karena kita nggak ditagih. Nggak perlu Sampai bayar sini. cicilan, jadi Tak suruh bayar santai cicilan saja, Rp1 pun. santai saja. Jadi makin banyak kita GCA, makin banyaklah emas kita. Nah, Bapak Ibu, dari pengalaman Bapak Ibu, harga emas ini naik apa turun? Jangka panjangnya. Naik. Naik, Pak. Naik. Terus. Nah, kalau begitu nabung emas menguntungkan enggak? Tarik tunai balik, tapi emasnya tetap punya kita. Ya menguntungkan. Sangat menguntungkan. Oke, sampai sini paham ya? Paham, Pak. Nah, mana yang lebih untung daripada nyimpan uang tunai aja? Bagaimana kalau kita tabung setiap bulan 1,5 juta itu kita masukin di bank aja tabungan? Dalam 10 tahun, Nggak untung tapi kena inflasi. nah itu dia. 1 tahun hanya terkumpul 180 juta. 10 tahun. Tapi kalau dalam bentuk GSA tadi terkumpul 1.200 gram atau 1,2 kilo. Pilih mana? 1.200 gram atau 180 juta? Ya Pilih emas, 120 Pak. gram lah. Pasti ya. 1,2 110 kilo gram. dong, Pak. Yakin ya? Ya. Ini Oke. Nah, inilah program GCA Bapak Ibu. Karena tidak ada tagihan, maka tidak ada beban sama sekali. Semakin banyak kita kumpulin emas, tarik lagi tunai. Makin banyak kumpulin emas, tarik lagi tunai. Lama-lama emas kita banyak nggak? Menggunung, banyak Pak. dong. Banyak. Banyak. Tapi uang yang kita ambil tidak ditagih, tidak ada beban. Boleh nggak kita lakukan terus-menerus kalau tidak ada beban tagihan? Boleh. Boleh ya. Nah, ini dahsyatnya Bapak Ibu. Nah, ini contoh Bapak Ibu. Orang-orang yang sudah memulai ini sudah punya emas 13.000 gram atau 13 kilo. Tanpa uang lebih. Tanpa uang lebih dari belanja tadi. Jadi sebelum belanja beli emas. Ya, sebelum bayar mobil cicilan beli emas, sebelum cicilan rumah beli emas, sebelum pergi naik haji beli emas. Sebelum umroh beli emas, tarik tunai. Sebelum bayar bensin beli emas. Ya, 13 kilo. Dalam waktu 3 tahun dan sudah ditarik tunai. $721.000. Bapak Ibu, sekitar 10 miliar dia udah tarik tunai. Dan dia masih berhak keuntungan kenaikan nilai daripada 13.000 gram, 13 kilo ini. Ini keuntungannya nih. Pada saat harga naik, dia masih berhak dapatkan keuntungan ini. Jadi kalau dia mau ambil keuntungan ini, dia tinggal jual nih sisa emas nih, kembalikan uang yang sudah dia tarik, masih dapat lagi. Melebihi dari nilai ini, karena nanti yang sisa nilai itu juga akan kembali. Ya, nah ini baru satu contoh, Bapak Ibu. Kemudian saya kasih contoh lagi yang kedua, ini punya orang yang mengajak saya tadi, 61 kilo. Sudah tarik tunai berapa banyak? 3 juta dolar, sekitar 45 miliar rupiah. Ya, bukan uang kecil ya. Dan dia masih berhak kenaikan nilai daripada 61 kilo ini. Yang 400.000 dolar. Oh, ini kenaikannya aja udah 6 miliar rupiah ini Bapak Ibu. Udah tarik tunai 45 miliar. Ya, ini baru contoh 2 orang dari sekian banyak contoh-contoh yang lain. Oke nggak menurut Bapak Ibu?
bisa punya tabungan 61 kilo tanpa uang lebih? Sangat oke, Pak. Dahsyat itu. Tahu Keren sekali. banget. Dari belanja-belanja yang selama ini hangus, betul nggak? Iya benernya baru tahu sih ini ya. Iya, nggak Sayang apa-apa, banget. belum terlambat, Bu. Ini program ini memang satu-satunya di dunia saat ini ya. Itu program GCA. Sekarang kita bicara program kedua yang namanya GAI, yang lebih dahsyat. Yang tadi udah dahsyat, betul nggak? Ini lebih Ya. dahsyat. Ini lebih dahsyat lagi. Ini yang disebut pembiayaan. Semangat. Ya, pembiayaan atau permodalan untuk beli emas fisik. Jadi ingat ya, kita dikasih modal untuk beli emas fisik, bukan untuk dibawa uangnya. Nah, dengan cara cukup menyetor 10% DP, kemudian ditambah 90%. Sebagian orang masih bingung biasanya gini, mana ada katanya ada yang Nggak ada, mau Pak. bantu modal 90%. Padahal ini program biasa-biasa aja Bapak Ibu. Ya, di bank sana contoh kalau Bapak Ibu beli rumah bisa nggak minta bantuan bank, pinjam? Cukup bayar DP 10%, Bisa, Pak. 90%-nya bank yang bayar Bisa. lunas. Bisa ya? Bisa. Nah, sama. Di sini barangnya emas, bukan rumah. Lewat bank juga. Kira-kira bank lebih suka terima emas atau terima rumah? Terima emas, Pak. Pasti terima emas. Karena emas itu mudah dijual, mudah dicairkan. Ya. Jadi simpel sebenarnya sistem ini. Sebagai contoh, kita punya modal hanya $250 untuk harga 1 unit GAI 10. Ini contoh GAI 10 ya. 1 unitnya $250. Nanti perusahaan QM dengan bantuan banknya tadi memberikan bantuan 9 unit atau 2.250. Lebih banyak modal kita atau bantuannya? Bantuannya. Bantuannya lebih banyak. Sehingga emas yang dibelikan tadi atas nama kita sebanyak 10 unit. 1 unit modal kita, 9 unit bantuan menjadilah 10 unit Kalau atau kartu bagaimana, Pak? ya. Halo? Ada yang tanya barusan? Belum ya? Lanjut, Oke, Pak. ya. Lanjut, Pak. Modal 1 unit tambah bantuan 9 maka emasnya 10 unit. Ini atas nama kita dan ada sertifikatnya Bapak Ibu. Oke. Yang 9 unit ini tidak perlu dicicil. Yang 9 unit ini tidak perlu dicicil sehingga tidak ada beban. Ya. Nanti ini baru kita kembalikan. Ya, Pak. Pengembalian Makasih. bantuan modal ini baru kita kembalikan setelah emas yang 10 unit ini kita jual. Tentunya kita jual di saat harga emas sudah naik. Sudah untung. Kita jual lah 10 unit ini Bapak Ibu. Baru yang 9 unit ini otomatis dipulangkan. Otomatis sisa keuntungannya punya kita. Maka keuntungan kita bisa 10 kali lipat. Kenapa? Karena modalnya 1, barangnya 10. Kita berhak keuntungan dari yang barang 10 ini. Sementara modalnya 1. Makanya untungnya bisa 10 kali lipat daripada kenaikan harga emas. Dan waktu kita beli ini, perusahaan hanya untung 3% Bapak Ibu. Sementara kalau kita beli emas di toko, itu toko ambil untungnya 11% selisih dari market dunia. Kita hanya 3%. Jadi lebih murah. Dan dapat bantuan modal tanpa tagihan cicilan. Nanti ada jasa titip nih, ya sebanyak 3,5% per tahun. Ya, jadi nggak banyak nih Bapak Ibu kalau ambil pembiayaan di bank di Indonesia juga ada nih program pembiayaan ini. Tapi bunganya atau manajemen fee-nya atau jasa titipnya itu 11% lebih Bapak Ibu. Kita hanya 3,5%. Ini pun dibebankan harian, bukan tahunan. Ya. Tapi harian, kalau 10 hari kita udah jual, maka beban kita hanya 10 hari. Jadi kelebihan ini nanti akan dikembalikan. Ya, jadi akan dikembalikan, akan di-refund manajemen fee-nya saat kita jual. Nah, otomatis kita bisa untung 10 kali lebih banyak karena kita punya emas 10 unit, padahal modal kita hanya 1 unit. Otomatis untungnya 10 kali lebih banyak. Oke. Dan setiap transaksi ini ada sertifikatnya, Bapak Ibu.
Bapak Ibu bisa lihat di sini ada contoh, saya screenshot, tanggalnya ada, nama kita ada. Ya, ini sah secara hukum ya, karena legal ya. Nama produknya GS10, unitnya 1. Dalam 1 unit ini artinya kita DP 250, kita dapat bantuan modalnya 2.250, manajemen fee hanya 3,5%, dan dapat gramnya 41,5 gram. Ini contoh pada saat saya beli ya. Bapak Ibu beli sekarang mungkin hanya dapat 39 gram atau 38 gram sekian. Tergantung harga saat beli. Jadi setiap orang nih dapat gramnya beda-beda tergantung gram pada saat dia beli. Oke. Sampai sini dapat paham ya? Oke, jadi sertifikatnya ada Bapak Ibu. Bayangkan Bapak Ibu hanya modal 5 juta saja, Bapak Ibu dapat 41 gram, oke nggak? Oke, sangat banyak, Pak. Sangat oke. Ya, untung banyak ya. Mari kita bandingkan. Bagaimana kalau saya beli aja emas di toko, saya punya uang 5 juta. Beli di mall. Nah, kalau GS10 tambah manajemen fee kan juga 5 juta, sekitar 5 juta. Di GS10 ini Bapak Ibu dapat emas sekitar 40 gram. Ini waktu saya bikin PowerPoint-nya kita dapat sekitar 40 gram. Hanya dengan modal 5 juta dapat 40 gram, oke nggak? Mantap nggak dong? Oke, mantap. Mantap banget. Kalau kita ke toko dapat berapa? Dapat 5 gram Bapak Ibu. grama. Harga lebih murah. Ya, selisih hanya 3% dari market dunia. Jadi kalau harga emas naik 3% aja kita udah balik modal. Pada saat harga naik melebihi dari itu dikali 10. Ya. Tanpa ada tagihan cicilan, tanpa risiko lelang. Mari bandingkan dengan uang 5 juta kita pergi ke toko atau ke pasar beli emas, dapat hanya kurang lebih 5 gram. Nggak nyampe kalau sekarang. Tapi harga lebih mahal, selisihnya 11% dari market dunia. Sehingga kita harus tunggu harga naik 11%, baru kita kembali modal. Lebih mahal. Sementara dengan GAI hanya 3%. Emasnya dapat 40 gram. Ya pilih dapat 40 gram dengan modal 5 juta atau 5 gram dengan modal yang sama? Ini yang 40 gram, Pak. Pilih yang 40 gram. Karena yang 40 gram ini tidak ada tagihan cicilan Bapak Ibu. Sehingga tidak memberatkan kita. Nah, tapi kalau Bapak Ibu beli lewat bank di luar sana, ada tagihan dan ada risiko lelang kalau tidak mencicil. Ya, barang kita nggak mampu cicil, barang kita dirampas paksa untuk dijual lelang. Kalau di sistemnya QM, tidak ada lelang sama sekali. Dan tidak ada tagihan cicilan. Jadi kalau gitu, tanpa cicilan aman nggak nih kita beli emas banyak-banyak? Aman, Pak. Digandakan 10 kali lipat uang kita. Aman, Pak. Ya, jadi Bapak Ibu harus paham. Program ini membuat uang kita menjadi 10 kali lipat dalam bentuk emas. Kalau begitu, lebih bagus simpan uang di bawah bantal atau di bank, atau beli emas GAI10. Digandakan 10 kali. Belikan emas, Pak. Belikan emas. Ini dia konsepnya Bapak Ibu. Dengan konsep ini keuntungan kita bisa 10 kali lebih banyak. Jika harga di pasar, di market naik 10%, maka keuntungan kita bukan 10%. Tetapi 10% kali 10 unit. Kenapa dikali 10 unit tadi? Karena barang kita kan 10 unit. 10 unit. Dengan modal 1 unit ditambah 9 menjadi 10 unit. Otomatis keuntungan kita 100%. Padahal di market baru naik 10%. Tapi kita dapat untung 100%. Jika naiknya 20%, maka naiknya 20% kali 10, yaitu 200%. Itu kenaikan nilainya. Padahal di market baru naik 20%. Ini contoh. Contoh, ini adalah grafik pergerakan harga emas, ya, fakta yang ada di lapangan. Ini dalam 3 bulan naik 15% di market. Nah, ini di market, harga market di pasar dunia naik 15%. Keuntungan kita dengan GAI10, 15% dikali 10 Bapak Ibu, yaitu 150%. Tapi ini masih keuntungan kotor. Kita harus kurangi 3 dulu. Karena perusahaan ada untung 3%, betul nggak? Jadi 15 kurang 3, maka 12. 12 ini dikali 10. Inilah keuntungan kita. 120%. Jadi Bapak Ibu, misalnya modalnya kita modal beli emas 100 juta. Untung ini hanya dalam waktu 3 bulan aja. Untungnya 120%, sama dengan 120 juta. Jadi pada saat kita jual, terima uang kita,
100 juta modal awal ditambah untungnya 120, maka kita dapat terima uang 220 juta. Padahal modal awalnya hanya 100 juta. Dan ini tidak perlu menunggu bertahun-tahun, tapi di sini berdasarkan fakta di market ini hanya beberapa bulan, 2 bulan, 3 bulan aja udah terjadi. Tapi bukan berarti setiap 2-3 bulan akan untung segede ini ya. Karena di sini kita harus mengikuti pergerakan market ini. Jika dia turun, ya kita tinggal tunggu harga naik. Jadi tidak ada risiko uang hilang. Risikonya kalau harga turun, kita hanya tunggu balik dia naik. Apakah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, atau 1 tahun, tidak ada masalah. Tidak ada risiko, yang penting kita tunggu. Karena itu GAE 10 ini harus gunakan uang dingin. Ya, uang dingin artinya uang yang tidak akan dipakai dalam 1 atau 2 tahun ke depan. Daripada uang ini tersimpan di bank atau tersimpan di bantal, jadikan emas saja. Dikali 10 Bapak Ibu. Jadi gunakan uang dingin, tidak boleh menggunakan uang yang mau dipakai 2 atau 3 bulan ke depan. Karena kita nggak tahu 2-3 bulan ke depan harga naik atau belum. Ya, nah jadi kita harus gunakan uang dingin. Tapi kalau GCA tadi, setiap mau belanja, jadikan tarik balik tunai. Jadi kita balik lagi tunai kita dalam waktu 1-2 hari. Udah pasti itu. Ya, nggak perlu nunggu emasnya naik. Uang tunainya udah langsung ambil. Tapi kalau GAE 10 ini, harus tunggu emasnya naik. Jadi makanya menggunakan uang dingin. Ya, semoga bisa dipahami perbedaannya. Oke, nah ini adalah bukti salah satu orang dari sekian ratus ribu transaksi yang ada. Saya hanya comot satu testimoni. Ya, dia beberapa kali melakukan transaksi. Ada yang untung 80% dalam 41 hari. Ada yang untungnya 77% dalam 41 hari. Ada yang untungnya 66. Ada yang untungnya juga 29% di 135 hari. Nggak sama. Tidak sama, ada yang kecil, ada yang besar. Ada yang lama, ada yang cepat. Kenapa beda-beda? Ya karena pergerakan market harga emas itu juga beda-beda Bapak Ibu. Tergantung juga saat kapan kita beli. Ya, kalau dicairkan gampang nggak? Gampang banget, dipastikan semua cair. Ini contoh, 1 juta ringgit, sekitar 3 miliar sekali withdraw, langsung masuk rekening Bapak Ibu. Ya, dan ini bukan angka yang hebat-hebat banget. Ada yang mencairkan langsung 100 miliar pun semuanya masuk rekening. Tidak ada kendala. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu dari penjelasan tadi bagaimana kesimpulan daripada Bapak Ibu sendiri? Kesimpulannya, apakah produk ini bermanfaat dan menguntungkan? Sangat menguntungkan. Banyak nggak orang yang mau produk ini? Sangat menguntungkan, Pak. Banyak, Pak. Banyak, Ya. Pak. Apakah perusahaan dapat dipercaya? Bisa dapat Percaya. Dipercaya. Apakah sistem ini aman? Bermanfaat, Pak. Mantap, Pak. Pak. Tidak ada beban sistem atau enggak? Betul. Betul sekali. Betul. Tidak ada potensi perusahaan rugi Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu melihat adanya potensi bisa sukses dengan potensi bisnis yang ada di Quantum Metal? Bisa. Bisa. Bisa? Bisa. Oke. Nah, inilah yang hari ini kita bahas Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan masuk tanya jawab. Sebelum kita tanya jawab, saran saya Bapak Ibu yang baru hadir hari ini segera minta link pendaftaran kepada orang yang mengajak. Ya, mendaftar itu gratis, tidak berbayar, supaya Anda bisa dibimbing untuk lebih lanjut untuk bisa menikmati fasilitas yang ada di sini. Dan saran saya ikuti training rutin bersama tim Anda untuk pendalaman materi. Hari ini kita baru perkenalan, ya Bapak Ibu berdaftar dulu supaya bisa mengikuti training-training berikutnya. Oke, dari saya demikian dulu hari ini. Kita masuk tanya jawab. Saya serahkan dulu ke admin kita yaitu Mbak Nurul untuk memandu kita tanya jawab. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Herman atas penjelasannya. Saatnya kita masuk ke sesi tanya jawab ya Bapak Ibu. Untuk pertanyaan nih Pak, kita baca dari chat dulu ya Pak ya. Oke, pertanyaan pertama Pak. Dari Bapak Suryadi Adi. Apakah kalau kita sudah menjual emas kita, berarti kita sudah keluar dari bisnis ini? Karena kita sudah tidak mempunyai tabungan emas lagi. Apa kita harus membeli lagi?
Halo, Pak Herman. Sinyalnya kali. Ya bentar ya, Ibu. Halo, Pak Herman, udah ready? Sorry, mikrofon saya mute. Jadi kalau kita sudah jual, hak bisnisnya tetap berlaku seumur hidup, walaupun sudah jual. Ya, hak bisnis. Tapi emasnya tentu kalau udah dijual ya otomatis sudah bukan emas kita lagi, namanya kita udah jual. Tapi bisnisnya tetap punya kita selamanya. Makanya saya bilang bisnisnya ini gratis Bapak Ibu. Ya, bisnisnya tuh tidak ada uang join, tidak ada paksaan harus beli kembali. Ya. Jadi boleh dijual kapan saja. Nah, itu. Lanjut Mbak Nurul. Pak Darluji. Ya. Saya beli GAE tanggal 10 Oktober sebanyak 1 unit. Setelah saya cek malam ini ternyata sudah untung sekitar 750.000. Padahal baru 8 hari. Seandainya jika mau jual, keuntungan tadi sudah termasuk potong 3,5 fee-nya. Apakah ada ketentuan jika kita mau ambil? Soalnya baru 8 hari. Ya, 1 hari pun udah boleh jual kalau udah untung. Ya, kita yang menentukan kapan kita mau jual. Tidak ada ketentuan dari perusahaan. Ketentuannya di tangan kita. Jangankan 8 hari, 1 hari pun kalau sudah untung, boleh jual. Nah, manajemen fee dihitung bebannya harian. Nanti bisa dilihat di GAE list itu. Di sebelahnya itu, sebentar saya mungkin langsung saya di share screen aja ya, biar enak ya. Ya, share screen bisa lihat supaya bisa paham langsung prakteknya. Oke. Ambil GAE list ya Bapak Ibu. Nah, di sini kita lihat nih. Ini tanggal 11 Oktober. Pembelian 7 hari yang lalu. Ya, 1 unit ya. Ini udah 290, artinya udah untung kan? Pada saat kita jual 290 kita terima, ini di refund. Ini pengembalian manajemen fee. Jadi saya terima 290 tambah 77. Ini pengembalian. Ya, tadinya nih 78,7, berarti baru kena biaya $3 saja. Padahal 7 hari baru kena biaya $3 saja. Jadi saya udah untung kalau ini mau saya jual, tapi saya belum mau jual karena saya masih menunggu harga emas itu lebih jauh ya, kayak contoh ini ya. Nah, ini. Saya mau enggak mau jual walaupun udah untung karena saya mau untung lebih gede, saya tunggu di sini. Ini contohnya ya, kalau saya ya. Nah, saya nggak mau buru-buru jual Bapak Ibu. Harga lagi naik kenapa buru-buru jual? Rugi dong. Nah, tapi balik lagi ke Bapak Ibu semua ya. Kalau saya pribadi saya tunggu di sini, mungkin bisa jadi saya tunggu di sini baru saya jual. Ya, karena suatu hari harga emas itu akan naik. Nah, seperti itu. Oke, jadi kalau mau jual sekarang boleh juga. Kita yang nentuin pokoknya. Ya, bukan perusahaan yang nentuin. Kan ini udah untung. Oke, mau jual sekarang, boleh, silakan. Ya, ini salah satu contoh akun ya. Oke. Ya, mudah-mudahan silakan lanjut. Mau bertanya boleh nggak? Silakan. Boleh Ibu, silakan. Ya Bu Dia, saya Bu Dia. Itu cara jualnya gimana dan kita jualnya ke siapa gitu? Maksudnya kan kita nabung kan titip emas tersebut ya. Cara jualnya gimana? Karena kan kita nggak megang emasnya itu secara fisik. Iya. Ini Pertanyaannya. pertanyaan yang bagus ya. Orang kan biasa kalau pegang fisik itu dia bingung, saya mau jual ke toko mana ya hari ini, ke mall mana ya. Nah, karena barangnya fisik. Justru barang kita ini kita nggak megang langsung, perusahaan bertanggung jawab menjualkan barang ini ke market dunia. Kita tinggal perintah di sistem, jual dong. Gimana caranya? Klik action, klik termination. Ini kelihatan screen saya?
Screen saya kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Hanya kurang. Ini ada action, ada termination. Ya, Ada, Pak, kelihatan. ada. Ya, klik aja termination ini. Masukkan unitnya berapa unit. Karena tadi 1, masukkan 1. Kita submit. Udah, maka kita udah beri perintah kepada QM untuk jualkan di market dunia. Otomatis kita tinggal tunggu uangnya masuk rekening, Bapak Ibu. Nggak perlu capek-capek di sini. Nggak perlu Keren banget, DI. Keren. kita nggak perlu cari siapa yang mau beli. Sistemnya bagus ya. Ya, Keren banget, DI. nggak perlu kita repot nyari siapa yang mau beli emas saya nih. Barang yang nggak ada fisiknya, betul nggak? Fisiknya ini sudah dijamin oleh dunia, dijamin oleh lembaga syariah, dijamin oleh QM. Kita tinggal perintah jual, terima uang di rekening. Tapi kita boleh ngambil emas tersebut secara fisik, boleh? Kalau misalnya kita Boleh. pengen Tentu megang gitu. Yang Pengen bantuan 9 unit harus kita bayar. Oh, Nah, sekarang ngapain harus ngambil fisiknya kalau kita bisa tunaikan tanpa harus nebus, betul nggak? ya benar-benar. Mendingan ambil duitnya. Tapi emasnya emas antam. Maksudnya bukan emas Malaysia kan, antamnya itu. Maksudnya emas Emas batang. kita ini standar emas dunia LBMA. Untuk Indonesia kita gunakan emas antam karena antam juga LBMA. Sama. Ya. Oke. Nggak paham. Makasih, Simpel Pak. kan? Lebih mudah nggak cara jual di sini? Ya mudah ya, gampang. Mudah Sangat banget. mudah. Tinggal praktek pasti mudah. Iya. Oke, yang penting praktek aja. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Mau tanya, Halo, Pak. Bismillah. Ya, Halo, Duluan, silakan duluan. silakan. bisa saya dari Bali nih. Siap. Halo. Ya, Pak Nyoman. Ya, Ya, selamat malam. Ya, selamat malam. Saya calon ini. Baru kali ini saya ikut, saya Pak Togar Ya. dari Bali, dari Ubud. Ya, Ya. selamat malam semuanya. Malam Pak. Begini Pak, tadi saya sudah dengar penjelasannya. Nah, ini luar biasa, keren. Ya, Mudah-mudahan ini long term kan. Resiko Ya. kan jelas ada, tetapi kelihatannya ini resikonya kecil sekali. risiko Kenapa? waktu Pak. Karena Risiko ini- waktu. Ya, jadi pertanyaan saya begini Pak, sudah berapa lama Pak jadi teman-teman kita di Indonesia yang join? Sudah berapa lama? Ini kan perusahaannya di Malaysia. Ya, jadi tadi kita baru cerita di Malaysia 11 tahun ya. Indonesia sekarang pertanyaan Pak Nyoman, di Indonesia baru 1 tahun lebih Pak. Indonesia Oh baru iya Pak. 1 tahun lebih, Oh, jadi kita baru ya. masih orang awal. Bahkan kita baru akan soft launching, belum grand launching, itu baru soft launching kita rencananya Desember besok Pak. Oh siap Pak. Ya, terima kasih. Jadi saya apresiasi karena kelihatannya ini luar biasa dari company-nya atau dari sistemnya. Ada 2 pilihan. Ini bagus sekali. Jadi saya mengharapkan ya ini menjadi pegangan untuk teman-teman kita yang berbisnis secara online kan begitu. Jadi kita kuat, jadi tidak usah bermain fisik. Sekarang zaman digitalisasi bagus sekali. Tapi cuma saya mengharapkan karena kemarin-kemarin kan banyak perusahaan yang bersistem kayak maaf ini di luar sana saya tidak sebut namanya. Jadi padahal sudah legalnya luar biasa, tetapi ujung-ujungnya bubar, ujung-ujungnya scam, ujung-ujungnya maintenance. Jadi semuanya hilang, muntaber. Jadi hilang tanpa berita. Nah, sekarang mudah-mudahan dengan kehadiran ini saya baru tumben ini ikut Zoom, saya dikasih tahu sama teman. Jadi saya pelajari, saya tonton videonya, wah ini bagus, makanya saya ikut malam ini, mudah-mudahan malam ini bisa saya ambil keputusan untuk bisa daftar. Dan satu hal lagi, mungkin saya ingin lebih jauh tentang bisnisnya, karena
tadi ini tentang perusahaannya oke, tentang fisiknya emas, tentang sistemnya luar biasa. Mungkin saya perlu detail bagaimana menjalankan bisnisnya ini untuk lebih mendapatkan hasil yang lebih banyak. Terima kasih. Terima Salam kasih, dari Bali. Ya, sampai jumpa suatu hari ya. Kopi darat kita. Jadi untuk penjelasan bisnis ada sesi khusus Pak. Kebetulan hari ini kita hanya bahas tentang perkenalan dulu ya. Untuk bisnisnya kita akan buat sesi khusus training atau Bapak boleh privat langsung tatap muka sama orang yang menginformasikan secara privat. Ya, karena kita bukan MLM, jadi kita nggak jual marketing plan. Kita bukan Ponzi, bukan money game yang mengiming-imingkan bonus besar, tapi kita hanya memberikan bukti. Sistemnya itu nanti hanya untuk orang-orang yang serius, Pak. Ya, jadi ini bukan nyari semua orang untuk jadi marketing, enggak. Kita lebih konsepnya mirip seperti asuransi aja. Orang asuransi dia hanya perkenalkan manfaat produknya aja. Dia nggak pernah cerita bonus dia kepada calon kliennya. Jadi kita hanya menjelaskan pada orang-orang yang memang serius dan memang mau sungguh-sungguh mempelajari bisnis ini. Karena ini bisnis yang sangat luar biasa dan tidak semua orang akan berjodoh. Ya, jadi kalau hari ini ada orang yang memperkenalkan ke Bapak, memang itu jodoh, sangat beruntung lah ketemu bisnis ini. Kenapa saya bilang sangat beruntung? Saya nggak pernah nemuin sebuah bisnis yang orang bisa berpenghasilan 1 miliar per hari tanpa modal, Bapak. Dan itu ya sudah Pak, terjadi. ini ya. Ini luar biasa ini. Betul. Dan kalau kita mau pertajam tentang yang scam-scam yang tadi Bapak bilang, udah ada izin tapi scam, udah ada kantor. Nah, saya boleh bahas buat pembelajaran bersama ya hari ini ya. Yang pertama, kita harus hati-hati dengan izin. Belum tentu sistemnya itu ada izin. Belum tentu bisnisnya itu ada izin. Yang ada izin misalnya dia broker forex. Brokernya ada izin, tetapi sistem yang dia buat tidak ada izin. Makanya mereka dicekal. Karena apa? Dia tidak menjelaskan sistemnya. Atau yang berbicara robot trading. Katanya ada trading beneran, padahal tidak ada tradingnya. Legalitas yang ditunjukkan adalah legalitas broker, bukan legalitas sistem tradingnya. Begitu dicek tradingnya, ternyata tidak ada tradingnya, palsu semua datanya. Makanya dicekal dan dihentikan. Tapi banyak orang nggak tahu, seolah-olah bercerita, wah pemerintah semena-mena menghentikan sebuah bisnis kita lagi asik-asik. Padahal pemerintah mencegah agar tidak banyak korban baru. Karena pemerintah udah cek, ternyata tidak ada trading benerannya. Ya, tapi di sistem kita semua transaksi kita dicatat di ICDX. Pertanyaannya simpel, apakah perusahaan yang scam kemarin semua transaksinya dicatat di ICDX, semua transaksinya diawasi oleh negara? Jawabannya tidak. Tetapi kalau konsep kita semua tercatat di bursa dan diawasi oleh lembaga negara. Kita dapat sertifikat syariah. Apakah yang kemarin-kemarin yang scam itu ada bank beli bergabung dengan produk dia? Kita udah 11 tahun bank berlangganan dengan Quantum Metal. Sampai detik ini. Tidak ada, Pak. Bank masih beli barang beli emas sama Quantum Metal, Bapak Ibu. Tapi kalau kita tadi bilang, oh yang kemarin scam juga ada izinnya katanya. Makanya izin aja nggak cukup, Bapak Ibu. Ya, izin aja nggak cukup. Lihat dulu. Kalau perusahaan ini benar, bonusnya gede, pasti bank juga ikut beli sama dia. Betul nggak? Nah, perusahaan bank ikut beli, Bapak Ibu. Perusahaan kita diawasi oleh lembaga negara dan lembaga syariah. Perusahaan kita juga punya banyak keunggulan. Perusahaan kita pemegang saham tambang emas. Jadi bukan perusahaan main-main. Dan kita perusahaan yang scam, itu begitu buka perusahaan dia langsung kumpul uang masyarakat yang kecil-kecil nih. Yang nggak mengerti, yang nggak bisa ngawasi. Hanya teriming-iming dengan keuntungan. Perusahaan kita tidak. Perusahaan kita berdiri, pertama-tama dia berlangganan berurusan hanya dengan bank, dengan koperasi, dengan pegadaian milik negara. Yang mana bank itu pasti memeriksa dulu siapa dia gitu. Tapi kalau perusahaan yang scam, nggak pernah tuh bank beli, nggak pernah tuh lembaga negara beli.
Begitu buka langsung cari orang baru. Dan celakanya orang baru ini tertarik dengan perusahaan yang baru berdiri. Pada perusahaan yang baru berdiri itu perusahaan yang sangat berbahaya, Bapak Ibu. Ngumpulin uang masyarakat. Nah, kita harus bisa membedakan. Perusahaan kita udah 11 tahun. 2019 baru open untuk publik. 2019 berawal di Malaysia. Sekarang baru di Indonesia. Nah, ini banyak sekali keunggulan-keunggulan yang kita bisa nilai apakah ini sama dengan yang scam-scam kemarin. Karena yang scam-scam kemarin kan juga ada izin katanya. Bapak Ibu boleh nilai sendiri. Sama apa tidak? Oke, dari saya mungkin cukup penjelasan itu. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Silakan Mbak Nurul. Dari Bapak Muhammad Komarudin, apakah market hari ini terus naik? Dan sampai kapan kita tahu waktu market turunnya? Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa memastikan market ini akan naik atau turun. Tapi hanya bersifat prediksi, bersifat analisa. Kalau ada orang yang bisa memastikan 100% harga market ini akan naik atau turun, dia akan lebih kaya dari Warren Buffett. Pasti itu. Karena Warren Buffett pun tidak tahu besok harga emas naik apa turun. Ya, hanya bisa memprediksi dan menganalisa. Oke. Nah, di situ kita akan belajar pergerakan market. Di situ ada khusus juga trainingnya kalau Bapak Ibu mau belajar ya. Nah, karena nggak mungkin nih ada orang yang memastikan ya, tapi memprediksi mungkin bisa. Ini kira-kira kalau dia lihat candle ini, besok tunggu pergantian candle, baru kita analisa nih, karena ini ada areal-areal nih, ini di area resisten nih sekarang nih. Bisa jadi di area resisten ini dia masih tetap lanjut ke sini atau dia turun lagi ke bawah baru naik lagi atau turun lagi jauh ke bawah. Nah, itu nggak ada yang bisa memastikan. Selalu ada dua kemungkinan, naik dan turun. Tapi dari sejarah kita menganalisa harga emas, kalaupun turun dulu nanti akan naik lagi. Ya. Ini juga dulu kan pernah lebih tinggi juga ya. Pernah tinggi, pernah turun juga, naik lagi, turun juga, naik lagi, turun lagi, naik lagi. Nah, turun, mulai naik lagi. Nah, jadi kita beli ini nggak usah was-was Bapak Ibu. Semakin harga turun, semakin happy. Bukan semakin khawatir, karena di sini nggak ada risiko uang hilang. Di sini kalau harga turun, saya bahagia. Kenapa? Saya dapat harga emas lebih murah. Dapat diskon gede. Saya dapat emas lebih banyak. Sehingga saat harga naik, untungnya pasti lebih banyak. Kalau misalnya saya beli, ternyata meleset dia masih turun, saya nggak ada risiko. Saya hanya tunggu dia naik kembali. Harga emas mungkin nggak naik lagi kalau turun. Halo? Bapak Ibu, pernahkah harga emas tuh turun nggak pernah naik-naik? Turun naik. Pasti naik lagi, Pak. Nah, turun dia pasti naik lagi. Jadi nggak perlu khawatir, nggak perlu terlalu lama mikir juga. Kalau cuma mau ngelola 1 unit, 2 unit, hanya modal 5 juta, 10 juta, nggak perlu kelamaan mikir. Dan saat harga turun, nggak perlu stres, justru happy. Turun artinya dapat lebih murah, beli lagi. Dengan harga lebih murah. Begitu dia naik, untungnya pasti jauh lebih banyak. Oke. Nah, itu kira-kira jawabannya. Tapi pasti nggak nih besok naik? Nggak ada yang bisa pasti. Oke. Ya. Mbak Nurul. Pertanyaan dari Pak Ahmad. Apa bisa dijelaskan langkah-langkah untuk jual GCA-nya, Pak? Jual GCA sama aja, simpel saja. Saya hanya kasih contoh, sebenarnya video tutorialnya ini ada ya. Video tutorial ada. Kalau GCA itu kita lihatnya kan di holding inventory ini. Saya masuk akun saya yang ada holding inventory ntar ya. Share screen. Maaf Pak Herman, saya sudah paham mengenai GCA-nya Pak Herman. Ya.
Nggak apa-apa, saya tunjukin aja. Nggak, kita lihat view ya. Cara jualnya itu setiap transaksi ini kan ada banyak nih transaksi ini, ada tanggal 18, tanggal 16, hari ini kan 18 nih tadi nih. Kalau mau dijual langsung bisa nggak? Bisa, tinggal klik action, tinggal klik termination, udah selesai Bapak Ibu. Ya tinggal kasih alasannya, submit, udah selesai. Ya itu cara menjual. Sesimpel itu, Bapak Ibu ketik aja alasannya, apapun Bapak Ibu tulis di sini, terus submit, udah selesai. Nanti masuknya di float account. Ya sesimpel itu cara menjualnya. Nah, terus cara melihat nilai ini gimana nih? Nah, kita baca cara nilai. Tinggal klik setiap transaksi ini. Ya, Bapak Ibu lihat. Ini transaksi hari ini ya. Nah, total gram emasnya 5,7 yang tersimpan, tertabung. Ya, nilainya sekarang 5.700.000. Ini ada current value. Saya sudah convert 5.100.000 untuk tarik tunai. Ya. Nah, kebetulan ada kenaikan 100.000. Kalau saya jual hari ini masih ada nggak? Balik nih 611.000 kalau saya jual hari ini net cash out. Maka uangnya balik 611. Nah, nilai ini setiap 5 menit berubah Bapak Ibu. Karena sistem di website kita, dia update mengikuti pasar dunia setiap 5 menit. Kalau harga emas turun, ini berkurang, harga emas naik, ini bertambah Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Ya, jadi simpel membacanya ya. Nggak perlu ngitung-ngitung pakai kalkulator. Sudah dibantu oleh sistem. Oke, lanjut. Ibu Islamia, setelah menjual apa bisa langsung beli lagi atau ada ketentuan jangka waktu? Oke. Kita boleh beli kapan saja. Setelah menjual atau setelah beli langsung beli lagi tambah boleh, kapan saja boleh. Tetapi tentunya saya nggak nyaranin pada saat ibu jual langsung beli lagi. Ngapain dijual kalau mau beli lagi di saat yang sama? Kenapa? Kita jual kan saat emas sudah naik nih, udah tinggi nih, udah untung nih. Artinya kan harga emas lagi tinggi. Kita jual langsung kita beli lagi ngapain gitu loh? Kan perusahaan dapat untung atau kita beli. Jadi kalau mau beli kapan? Jual, misalnya sudah tinggi kita jual, harga sudah turun balik baru kita beli. Baru kita untung namanya. Dan naik nih tinggi kita jual, turun kita beli. Naik lagi kita jual, turun kita beli. Nah itu baru benar. Jangan jual langsung beli. Ngapain dijual kalau mau langsung beli? Oke ya, paham ya? Oke. Lanjutkan Mbak Nurul. Kira-kira apa keuntungan kita jika memperkenalkan bisnis ini ke orang lain? Oke, itu tadi yang pertanyaan sama dengan Pak itu tadi yang dari Bali. Kita keuntungan bisnis ini kita akan jelaskan secara privat atau pada sesi tertentu khusus. Kalau hari ini hanya untuk perkenalan kita nggak bahas. Tapi tentunya ada untung ya yang sangat amat besar Bapak Ibu. Ya, karena orang jual beli emas ini transaksinya bukan 1 juta, 2 juta, bukan 100 juta, 200 juta, tapi bisa 1 M, bahkan 100 M pun bisa. Bahkan tidak terbatas Bapak Ibu, transaksi emas. Karena itulah bonus kita bisa menjadi sangat besar di sini. Ya, itu aja. Tapi nanti bagaimana step by stepnya, hubungin orang yang mengundang untuk privat belajarnya. Ya, atau ambil sesi training khusus. Silakan Mbak Nurul. Dari Budia Mustafa ini, misal kita ajak orang. Nah, teman saya beli emas senilai 100 juta. Saya yang ajak dapat poin atau saya dapat apa ya, Pak? Ya, Ibu dapat komisi, dapat lebih komisi, bisa ambil dalam bentuk dolar, bisa ambil dalam bentuk emas. Di sistem kita ada di setting, mau langsung otomatis jadi emas, kita bisa convert otomatis jadi emas, atau kita mau kumpul dalam bentuk dolar dulu, nanti kita mau masuk rekening juga boleh. Oke, lanjut. Hadiah untuk yang ngajak mungkin Pak. Ya, bonus ya, ya. Bisa dalam bentuk dolar diambil, bisa diambil dalam bentuk emas. Kita bisa setting di sistem. Cuma berapa persennya nanti belajar sama yang mengundang ya. Karena sistem marketing plan ini kita
tidak share pada saat BOP, tapi kita share pada saat sesi khusus untuk orang-orang yang dipilih, orang-orang yang serius. Terima kasih, Pak. Ya, Ini ada pertanyaan Pak dari lanjut. Bisakah cek pembelian emas yang tercatat di ICDX secara online? Kalau bisa, bagaimana caranya? Gimana? Bisakah cek pembelian emas yang tercatat di ICDX secara online? Nah, ICDX itu hanya untuk kebutuhan pemerintah mengawasi, bukan untuk publik mengawasi. Ya, karena kita nggak punya hak untuk mengawasi. Yang punya hak untuk mengawasi itu adalah negara. Tapi Bapak Ibu boleh datang ke kantor ICDX atau datang ke kantor Quantum Metal, minta lihat sertifikat dokumennya benar nggak bahwa kita ini sudah tercatat di ICDX. Bapak Ibu disarankan datang ke kantor. Pak William sebagai country manager sudah membuka pintu. Silakan datang ke kantor untuk lihat semua dokumentasinya, sertifikat resminya. Oke, kalau perlu datang lagi ke ICDX untuk nanya benar nggak Quantum Metal ini sudah tercatat di ICDX. Nah, silakan nanya langsung. Seperti itu. Karena kita nggak bisa jadi pengawas juga karena kita nggak berwenang untuk itu. Yang berwenang mengawasi itu adalah negara. Lanjut. OJK dan Bapepti. Ya. Ada lagi pertanyaan? Silakan open mic. Kalau di chatting nggak ada lagi, kita silakan open mic. Pak Herman, saya boleh bertanya? Silakan Bu Nopi. Itu tadi waktu mau terminasi GAE, di mana pilihannya kita boleh masuk ke float account atau langsung masuk ke rekening, Pak? Tadi saya tidak lihat ada pilihannya, Pak. Setelah disubmit tadi Bu, cuma saya nggak melakukan karena saya nggak mau jual saat. Oh, setelah disubmit baru ada pertanyaan mau ke rekening atau ke float account ya, Pak ya? Iya, ya. Oh iya, makasih Pak. Ya, makasih. Saya nggak mau terlalu lanjut, takut kejual barang saya nanti. Itu aja. Tapi caranya simple kok. Oh, saya pikir tadi kalau disubmit sudah langsung masuk ke rekening, belum ya Pak ya? Belum. Masih ada pilihan. Tapi saya sangat berhati-hati. Kecuali nanti emang saya udah niat jual, saya akan tunjukin langsung nanti. Mengerti Pak. Makasih. Ya, takutnya terlanjur kan. Sementara saya masih meyakini harga akan naik. Oke, lihat. Silakan open mic. Pak mau tanya lagi. Boleh, Ibu. Tahunnya harga emas lagi naik itu bagaimana? Ya, Ibu boleh buka di website ini, namanya tradingview.com. Sebentar, saya share screen ya. Harus privat ya Pak belajarnya? Nah, enggak juga sih. Ini gratis kok websitenya. Ini bukan milik Quantum Metal, tapi ini memang milik internasional, milik publik, tradingview.com. Ya. Nah, di tradingview.com ini kita bisa lihat pergerakan harga emas, tinggal pilih gold. Inilah grafik realnya ini. Nah, ini kalau hijau kan ke atas artinya naik, kalau merah artinya turun. Jadi sekarang ini nih dari hari 1, 2, ya 3, 4, 5, 6, 1 minggu ini boleh dibilang naiknya lumayan lah ya. Kalau kita lihat ini ya, kita tarik garis di sini. Nah, jika dari sini belinya, kita tarik sekarang di sini, itu udah ada kenaikan 5%. Nah, 5% kurang 3. 2 kali 10. Udah untung 20% lebih sebenarnya ini. Kalau beli dari sini. Oh, bukan. Ini dari sini nih. Dari sini nih. Udah 7% nih. Dari sini. Dari sini ke sini jualnya 7%. Hanya dalam waktu 1 minggu aja, Bu, Ibu. Smoothie. Aja. Banyak banget. Taruh di atas kompor deh. Harga emas Malaysia, maksudnya harga emas dunia sama harga emas di Indonesia sama nggak? Jadi kita ngikut dunia ya, harga emas dunia. Harga emas itu seluruh dunia sama kalau dia LBMA. Tapi kalau dia adalah emas dari hasil tambang yang tidak resmi, tambang-tambang gelap itu lebih murah, nggak laku dijual di market dunia. Ya betul. Karena tambang emas yang biasa dari hasil tambang yang tidak resmi itu hanya bisa dibuat untuk perhiasan.
hanya bisa buat cincin, buat gelang, ya, tapi nilainya turun. Tapi Oh, karena kalau nggak kita, resmi. ya, kalau kita bicara emas batangan, dia harus ada sertifikat LBMA. Dimanapun kita jual seluruh dunia harganya sama. Tapi kalau emas yang penambang tidak resmi, beda toko aja beda harganya, Bu. Ya betul betul. Ya, karena itu bukan dari LBMA, tapi dari tambang-tambang ilegal. Tapi itu dibeli orang untuk bikin cincin, untuk diolah, bikin gelang, bikin kalung. Nah, itu cocok. Tapi kalau untuk investasi, emas batangannya harus standar LBMA. Ya, kita harus bisa membedakan nih. Ya. Oke. Makasih, Oke. Pak. Sama-sama. Lanjut, kalau ada pertanyaan lain. Ada yang ingin bertanya, Bapak Ibu? Silakan open mic-nya aja. Terima kasih Pak Herman, mau tanya nih. Silakan Pak Rahmat. Mengenai cash out sama profit rate itu sudah digabung atau belum ya, cash out, net cash out-nya itu Pak? Kalau profit rate hanya kenaikan harga emas. Tapi kalau net cash out, nilai bersih kita terima saat kita jual. Oh, itu. Ya, nilai net cash out lebih besar daripada net gain. Sudah diperhitungkan dari biaya-biaya ya Pak ya? Sudah potong biaya semua. Makanya net. Nah, udah bersih. Potong manajemen fee juga. Terima kasih. Makasih Pak. Oke, lanjut. Lanjut. Ada yang ingin bertanya, Bapak Ibu? Silakan open mic. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Pak Suryadi ya. Ya, saya mau tanya, apakah secara apanya kita online-nya bisa pakai gadget atau memang harus komputer atau laptop, Pak? Bebas, bebas saja. Mau pakai handphone boleh, pakai Android ya? Android boleh, ya. Pakai laptop juga boleh. Bedanya kalau laptop kan layarnya lebih ada. Harus ada fisik yang kita pegang. Nggak harus pakai komputer Pak ya? Iya, pakai Android saja. Terus dalam hal ini gimana? Silakan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya lagi? Mau bertanya Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi saya coba ini belajar terminasi GAE gitu. Sudah saya submit. Apakah itu sudah terjual, Pak? Ada pilihan nggak setelah itu? Kemudian lanjut di halaman berikutnya, ada nilai akhir. Itu apakah sudah nilai bersih itu, Pak? Belum, maksudnya saya batas itu saja, halaman situ. Tidaklah saya lanjut lagi. Iya, sudah kasih nilai, itu nilai bersih. Nanti ada pilihan mau langsung ke rekening atau masuk dulu ke float account gitu. Saya tidak lanjut, Pak. Berarti belum terjual ya? Ya, tengok aja di GAE listnya masih ada nggak? Atau di terminate list? Oh iya, Pak. Ya. Nah. Oke, Pak. Berarti itu nilai bersih, Pak ya? Ya, yang paling bawah itu ya? Nilai bersih, ya. Ya, alhamdulillah, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, makasih. Ada yang ingin bertanya? Silakan open mic, Ibu. Tanya Pak Herman. Iya. Silakan Pak Firdaus. Ya, Pak Herman mau ini Pak Herman, kalau misalnya GAE ataupun GCA orang simpan cukup lama, mungkin bagi orangnya simpan untung karena dia pegang emas tidak kena inflasi. Tapi perusahaan kalau misalnya dia simpan 10 tahun kan kena inflasi, Pak, apa nggak rugi dia pegang uang? Perusahaan pegang uang, sedangkan customer pegang emas. Jadi kan untungnya pegang emas, Pak. Ya, yang pertama kita harus paham, yang ngasih duit itu bukan quantum metal. Yang ngasih duit adalah bullion bank. Quantum metal hanya jualan emas saja. Pada saat kita mau minta uang, itu yang bayar adalah bullion bank. Karena tadi kita ada jelaskan bahwa kita ini didukung oleh bullion bank untuk pendanaannya.
Jadi Bullion Bank itu memang namanya bank, kerjaannya adalah minjamin duit karena duitnya banyak. Kira-kira selama ini bank kalau minjamin duit gimana? Bangkrut kah dia? Atau dia untung? Tidak bangkrut, Pak. Untung, Pak. Iya. Ya kan? Karena memang uangnya itu sudah ada. Ada uang yang memang mereka mau putar dengan cara bank mutar uangnya gimana? Dengan kasih pinjaman kan? Nah, pada saat dia meminjamkan itu ada manajemen fee yang 3,5% per tahun, Bapak Ibu. Dibandingkan kita pinjam di bank lokal di Indonesia itu manajemen fee-nya 11%. Kita boleh cek lah pergi ke bank yang ada di Indonesia manapun. Itu 11% lebih per tahun. Sementara ini Bank Dunia. Bank Dunia tuh memberikan 3,5% per tahun itu udah besar itu. Seperti itu. Jadi bank itu ya nggak akan bangkrut karena memang dia penghasilannya dari minjamin. Cuma bedanya di sini dia nggak ada tagihan, nanti ditagih setelah dijual emasnya. Karena konsep kita adalah syariah, harus jual beli dulu, baru boleh bagi hasil. Jadi konsep kita tuh bagi hasil, Bapak Ibu. Seperti itu aja. Jadi nggak bakal bangkrut karena perusahaan juga pegang aset. Dia punya uang, dia bagikan, dia juga pegang aset. Dia pegang aset kita loh, pegang emas. Dan nanti pada saat kita mau jual emas itu, bukan bank yang bayar. Ini yang harus diperhatikan lagi. Bukan bank itu yang bayar. Pada saat kita mau jual emas, ya bank akan lepaskan emas itu ke market dunia, yang beli adalah market. Dan berlaku harga saat itu. Harga market saat itu. Jadi bukan banknya yang menanggung. Harga mahal nih sekarang nih. Ya, banknya nggak nanggung, banknya tinggal jual di market. Sama dengan harga cabai ya. Harga cabai bisa naik turun nggak di pasar? Halo? Bisa, Pak. Relatif. Harga cabai bisa naik turun. Di saat panen harganya turun, betul nggak? Orang banjir. Tapi saat tidak panen dan kebetulan orang mau lebaran atau bulan Ramadan, orang banyak butuh masak-masak butuh cabai. Harga cabai naik nggak tuh? Naik, Pak. Siapa yang nanggung harga cabai naik tuh? Konsumen, ya, pasar sendiri. Pasar yang mau bayar dengan harga demikian dikarenakan hukum supply and demand, hukum pasar. Seperti itu. Ya. Jadi nggak usah khawatir konsepnya karena yang beli emas kita tuh pasar. Ya, saat harga naik artinya permintaan pasar memang lagi tinggi. Kita jual lah barang itu. Nggak ngaruh juga ke bank. Bank menikmati yang 3,5% tadi. Seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa terjawab itu. Bisa dipahami semoga. Assalamualaikum, Pak Herman. Ya. Mau nanya Pak Herman. Ya. Untuk perhitungan ya, kalau kita cuma lihat di aplikasi aja, ada masalah GAE, terminate GAE. Di situ kita melihat initial investment 250 ya. Ya. Terus net cost NCO 279. Dan profit rate ya. Net cash out ya, NCO $279. Iya. Dan profit rate refund 78. Iya. Untuk ingin mengetahui keuntungan kita itu sudah berapa persen atau profit kita itu sudah berapa persen, gimana Pak Herman? Untuk Ya. penjelasan. Sebenarnya nggak perlu capek-capek hitung persennya ya Pak ya. Kita langsung aja berapa rupiah kita untung atau berapa dolar kita untung tuh jauh lebih mudah. Betul. Ya kan? Bapak Ya, hanya betul. tahu persennya tapi nggak tahu berapa rupiahnya kan bingung juga Pak. Nah, kita ingin tahu rupiah atau dolarnya, profitnya dari mana Pak? Nah ini kita hitung ya. Ya, sip. Saya share screen udah. Siap. Udah kelihatan screen-nya? Kelihatan Pak.
Oke, kita langsung cek. Ini adalah 250 ini 250 itu Ya. adalah modal saat kita beli. Tapi waktu kita beli itu kita di tahun pertama disuruh bayar $78 untuk manajemen fee untuk 1 tahun. Oke, makanya jadi 5 juta kan. Jadi modal kita itu secara dolar 250 ditambah manajemen fee $78,7. Ya. Jadi modal kita secara dolar adalah 328,7. Ini modal. Nah, sekarang kalau saya jual nih, net cash out 285. Maka saya terima uang 285 ditambah refund $77. Ya. Sama dengan berapa nih? 362 ya? 362 ya. Nah, ini nilai jual saya sekarang. Ini uang yang saya terima nih. Udah untung belum nih? Sudah. Untung. Nah, berapa untungnya? Berapa dolar? Untung $40. Maksudnya 362 kurang 328,7, betul nggak? Ya. Ada $40 sekian lah. Oh, itu baik. Nah, nggak sampai $40 nih. 30 berapa? 34 gitu ya. 33,3. 33,3. Nah, itulah untungnya. Berapa persen itu? Dihitung lagi aja dah. Lebih gampang hitung dolarnya daripada persennya, betul? Oke. Siap, Pak Herman. Simpel ya. Terima kasih, Pak Herman. Ya, sama-sama ya. Assalamualaikum Pak Herman. Waalaikumsalam. Iya, ini untuk DCA ya, Pak? Ya. Ya kan itu di waktu konversi itu kita tuh awalnya kita transit dulu ke Better Pay gitu ya? Itu bukan Better Pay, itu alat bayar seperti M-Banking. Oh, jadi dimasuk dulu di Better Pay kan itu, terus baru ke Bank Indonesia gitu kan? Kalau di Indonesia kan BNI misalnya ya, saya pilih misalnya BNI gitu. Ya. Oh. Better Pay itu nama aplikasi bank payment gateway, dia beri nama Better Pay. Jadi dengan Better Pay itu kita bisa transfer pakai M-Banking atau internet banking. Iya. Jadi ada pilihan direct bank. Kalau direct bank kita harus datang ke bank itu transfer lewat CS-nya bank. Nanti bukti transfer di print itu kan, itu kita upload. Tapi kalau kita mau transfer pakai internet banking atau M-Banking dari Android, nah kita pilih Better Pay. Iya. Itu hanya terus sistem ini, aja. Iya, oke. Terus ini Pak, apakah tadi kan ketika kita menjual emas atau menjual GAE ya ini, itu kan ada kita tuh jual tuh sebenarnya ke market dunia ya, bukan ke Power atau ke KM ini. Nah, apakah karena itu sehingga ketika kita GCA ini konversi ke tunai ini ada prosesnya itu agak lambat gitu ya, 1 sampai dengan 5 hari lah ya untuk toleransi waktunya. Apakah karena itu gitu ya, atau ada hal lain kalau misalnya ada proses penjualannya ke market dunia itu. Nah, apakah bisa nggak misalnya bisa dipercepat misalnya ya untuk konversi ini dalam 1 hari gitu ya, atau minimal ya paling lambat 1 hari gitu. Apakah bisa seperti itu? Oke. Kalau untuk penjualan dalam hitungan menit sudah terjadi jual beli. Dalam hitungan menit. Oke. Jadi kalau kita mau mengambilnya di sistem, begitu kita jual, kita ambil di dolar di float account itu hanya hitungan beberapa menit. Kadang nggak sampai menit, 1 detik, 2 detik pun kadang-kadang udah terjual, udah masuk dolarnya. Nah, setelah dolar masuk di sistem, untuk jadikan rupiah, itu sistem kita sekarang masih lewat sistem clearing Bank Indonesia. Clearing. Nah, kalau mengerti istilah clearing, kalau zaman dulu tuh perusahaan PT-PT itu melakukan pembayaran pakai cek giro, ada cek kontan gitu. Pernah tahu nggak, Ibu?
Iya. Itu untuk mencairkannya ke bank harus di-clearing. Nah, proses clearing ini kadang-kadang butuh waktu 1-2 hari kerja. Nah, untuk amannya perusahaan kita menjanjikan 1-5 hari. Mana tahu ada gangguan teknis, karena kemarin-kemarin itu sering ada gangguan teknis. Karena gangguan teknisnya misalnya gini, orang yang mendaftar nomor rekeningnya diketik salah, sehingga uangnya nggak masuk. Kadang-kadang namanya salah, sehingga bank juga nolak. Nah, makanya sekarang harus KYC-nya harus lengkap, diminta upload buku tabungan, karena admin kita mau memastikan nomor rekening udah benar, nama udah benar. Nah, kalau ini udah benar, selama tidak ada gangguan dari pihak BTP, biasanya 1 hari atau maksimal 2 hari udah masuk ke rekening. Standarnya sekarang itu kalau pagi sebelum jam 7 kita GCA, jam 2 udah masuk tuh rekening tuh. 1 hari gitu ya Pak ya? Ya, tapi memang dijanjikan 1-5. Tapi ke depannya kita akan buat lagi dengan sistem host to host. Sudah ada lagi tester ini sebenarnya. Sudah ada sistem yang lebih canggih dari bank. Hitungannya per menit uang itu udah masuk. Paling lama 1 jam kalau ada gangguan. Seperti kita virtual account bayar ke Traveloka, ke Tokopedia, ke Shopee gitu loh. Iya betul. Hitungan menit uang masuk. Nah, itu lagi disiapin juga sistemnya. Cuma memang di awal-awal kita ini harus lewat sistem clearing Bank Indonesia, karena Bank Indonesia ikut mengawasi konsep kita ini. Iya. Seperti itu. Nah, terus satu lagi nih Pak. Ini kan kita tuh banyak yang kesulitan Pak, karena di menu pilihan bahasa ya hanya bahasa Inggris sama bahasa Malaysia, bahasa Taiwan, situ ya yang tertera itu. Indonesia belum ada ya Pak? Belum dibuat yang bahasa Indonesianya, tapi nanti akan dibuat. Sudah dipersiapkan sih kata Pak William, cuma itu tidak jadi prioritas sekarang karena ada hal-hal lain yang sedang diprioritaskan. Tapi nanti akan ada versi Indonesia. Cuma saat ini kalau kita belum terbiasa, itu saya ada buat satu video panduan tentang menjelaskan semua menu-menu yang ada di website itu. Nanti bisa saya share rekamannya. Ya udah, itu aja Pak Herman. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Herman. Silakan ya. Saya Hidayat Pak. Pak. Ya. Ini saya bagus presentasinya, sudah lumayan saya bisa nangkap Pak. Cuman pertanyaan dasar saya ini kan namanya di Islam itu secara hukum Islamnya jual beli itu kan antara barang dengan uang Pak. Berarti yang kita beli kan emas. Tapi yang kita dapatkan cuma sertifikat. Itu gimana Pak penjelasan anunya supaya gampang kita pahami? Yang pasti sertifikat itu yang pertama sebagai bukti fisik emasnya dan dijamin ada. Tapi ada orang memahami saya harus bawa pulang emasnya baru sah. Ya. Kan gitu kira-kira ya. Nah, saya tanya, Bapak pernah nggak ke Pegadaian beli emas? Belum, makanya wajar Bapak bertanya. Jadi Bapak besok boleh datang ke Pegadaian yang bermerek syariah ya Pak ya. Datang ke sana yang bermerek syariah artinya sudah mendapatkan pengakuan syariah dari MUI kan. Bapak tanya, saya mau beli emas nih. Terus saya mau langsung gadai, saya mau ambil tunai. Katakanlah beli emas 100 juta, 100 gram, saya ambil tunai 85 juta balik. Boleh nggak emasnya saya bawa pulang juga yang 100 gram? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Nah, sama konsep ini karena kita mau ambil uang, emasnya kita titip. Cuma yang membedakannya, uang yang kita bawa nggak ditagih cicilan. Kalau di Pegadaian Bapak ditagih cicilan. Tapi emasnya ada nggak? Pasti ada. Kalau nggak mungkin mau dikasih uang juga balik. Dan nggak mungkin kita diizinkan menjual tanpa menebus. Ya. Jadi maksudnya tadi Pak, begini. Ya, maksud saya kita belikan 10 gram. Iya. Dikasih 85% dari harga emas 10 gram. Iya. Nah, ya kan? Atau kita beli, anggaplah kita beli 10 gram. Iya. Tapi fisik yang 10 gram kan kita tidak bisa pegang, cuma sertifikat ya. Iya. Kalau Bapak tidak tarik tunai, Bapak mau ambil emasnya boleh Pak? Langsung. Boleh. Tinggal pilihan ya.
Ya. Tinggal pilihannya di situ, mau ambil emasnya bisa, mau ambil uang boleh. Boleh. Jadi transaksi jual belinya di situ, syariahnya di situ ya. Jadi transaksi pertama kita beli emas dulu. Ya. Setelah itu kita mau ambil uang, emasnya kita titip, uangnya kita ambil. Oh. Itu logika kerjanya, Pak. Tapi saya nggak mau ngambil uang, saya mau ngambil emasnya boleh. Boleh, Bapak boleh ngajukan withdraw fisik. Nanti ada biaya cetak, ada biaya pengiriman, emasnya akan dikirim ke rumah. Oh iya. Nah, itu caranya. Jadi ada pilihan, Pak. Jadi yang kita beli jaminan sertifikat itu sebagai jaminan saja, Pak ya, bahwa uang sama-sama terjamin antara yang meminjamkan uang memberikan kita uang, ya kan? Ya. QM ini memberikan kita uang, terus jaminannya QM itu emasnya dia pegang, tapi kita dikasih sertifikat sebagai kepemilikan. Semua pembelian ada sertifikat. Oh. Semua pembelian emas ada sertifikat. Yang membedakan, saya mau ngambil emasnya, maka minta kirim emasnya. Berarti kita nggak ambil GCA, nggak ambil uang tunai. Ya. Tetapi saya nggak jelaskan hal itu tadi karena saya anggap nggak ada istimewanya. Saya berpikir semua orang tahu yang namanya beli emas, ambil emasnya selesai. Tapi nggak ada istimewanya. Mendingan beli emas di toko yang terdekat karena nggak kena uang ongkos nggak kena ongkos kirim. Mendingan kita datang ke pasar yang dekat rumah kita. Saya beli emas nih, bayar, ambil, bawa pulang emasnya. Nggak kena ongkos kirim, lebih murah. Betul nggak, Pak? Ya. Di KM bisa juga, cuma karena kantor kita mungkin jaraknya mungkin Bapak ada di kota lain, kena ongkos kirim dong, Pak. Ya. Ngapain? Mendingan beli di toko. Tapi yang kita tawarkan hari ini bukan beli emas seperti di toko. Yang kita tawarkan adalah sistem syariahnya, yang mana kita bisa ambil tunai tanpa ditagih cicilan. Atau kita bisa dapat bantuan modal 10 kali lebih banyak tanpa ditagih cicilan. Tapi emasnya ada, dijamin ada karena ada lembaga pengawas yang mengawasi sistem ini dan mendapatkan sertifikat patuh syariah dari lembaga syariah dunia. 3 lembaga syariah dunia yang memberikan karena mereka mengawasi 100% harus ada fisik emasnya. Itu memang setuju. Harus ada fisik emasnya. Wajib itu, Pak. Ya. Jadi karena sistem ini kita nggak bisa awasi, maka ada lembaga yang berwenang mengawasi dan mereka mengeluarkan sertifikat ini patuh syariah karena ada fisik. Baik. Baik, makasih Pak. Mudah-mudahan dapat pemahaman Pak ya. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, silakan lanjut. 1 atau 2 lagi, udah jam 10. Open mic aja. Lu boleh open mic Bapak Ibu. 1-2 pertanyaan lagi. Kalau nggak ada, ya. Kalau tidak ada, kita boleh tutup. Semoga pertemuan hari ini bisa bermanfaat, bisa dapat informasi yang menguntungkan buat kita semua. Silakan saya serahkan ke Amin. Kalau mau buka pertanyaan silakan, mau tutup juga silakan. Terima kasih Pak Herman atas penjelasannya. Ada, Mbak? Ya, izin bertanya. Ya. Oh ya, silakan Pak Putri. Kemarin saya daftarkan teman saya. Jadi permasalahannya adalah di buku rekening namanya tidak sama dengan KTP, tapi di mobile banking sama dengan di KTP. Apakah bisa pakai screenshot saja profil yang di mobile banking itu? Bisa. Yang penting sama dengan KTP bisa. Pakai mobile banking aja screenshot ya. Iya. Oh bisa itu Pak ya. Kemarin bisa, soalnya di reject itu Pak kemarin Pak. Kalau nggak sama pasti di reject. Ya itu saya pastikan sama nama di mobile banking sama di KTP-nya. Hapus yang lama, ulang upload baru yang sama dengan KTP. Oh iya Pak. Oke. Terima kasih Pak. Ulang upload KTP-nya, setelah itu chat ke CS, data udah dibenerin, nah nanti dia approve. Iya, oke. Terima kasih Pak. Ya, makasih. Oke, silakan Mbak Nurul. Baik, terima kasih Pak Herman atas penjelasannya malam ini. Mungkin kita ada sedikit pemberitahuan kepada Bapak Ibu calon member ataupun member baru. Kita dari Angel Group ada mengeluarkan satu buklet mengenai pemahaman dasar mengenai kuantum metal. Jadi sangat
sangat membantu untuk Bapak Ibu belajar sebelum untuk mengenal lebih dalam. Jadi jika ingin memesan buklet itu bisa langsung chat saya ke nomor WA, mungkin nanti boleh dicatat, Ya. 0821 6551 7087. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian bisa nanti chat saya, nanti saya fotokan contoh bukletnya, nanti kita bisa kirim Ya, itu sudah ke saya alamat ketikkan ya. masing-masing. Di chatting Bapak Ibu bisa lihat nomornya Mbak Nurul, bisa di copy, disimpan nomornya ya. Ya, untuk harga bukletnya itu 50.000, nanti kita by WA aja. Nanti saya send semua contoh-contoh bukletnya ya. Ya, Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mengikuti Zoom malam ini. Semoga bermanfaat selanjutnya. Terima kasih pada Pak Herman. Sampai jumpa di Zoom selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi beristirahat. Terima kasih Pak Terima kasih Herman. banyak Pak Herman. Terima kasih Pak Herman. Matur nuwun Pak Herman. Terima kasih Pak Herman. Ya, makasih. Selamat Sampai jumpa. berjumpa kembali. Assalamualaikum. Merdeka.